go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Babak 921, Legenda Raja Jahat. Subscribe Penatua. Mohon katakan, aku semua telinga. Mereka mengatakan bahwa Evil Monarch adalah keajaiban langka di antara 10.000 tahun sejarah benua Suan-Suan. Benar-benar bakat tak tertandingi dari generasinya sendiri. Dan dia sudah tua dan licik, penuh dengan skema ketat dan pandangan jauh ke dalam, kepahlawanannya yang tak tertandingi. Brother Lu membuka mulut dan segala macam sanjungan dimuntahkan. Jun Mosia penuh senyum dari mendengar ini, dan setiap pori tubuhnya terasa hangat. Perasaan yang menyenangkan. Meskipun apa yang dia katakan adalah kebenaran, tapi itu masih sedikit berlebihan, dan pilihan karyanya tidak terlalu tepat. Apa yang dia maksud dengan tua dan licik, tuan muda ini berada di puncak masa mudanya, bagaimana kamu bisa mengatakan aku, tua? Petik 2. Rumor mengatakan bahwa Raja Jahat ini sangat berfokus pada kultivasinya sendiri. Sebenarnya, dia sudah tak terkalahkan di dunia ini beberapa tahun yang lalu, tetapi demi meningkatkan kekuatannya sendiri, dia menyembunyikan selama 500 tahun, 500 tahun penuh. Haha, hanya kemantapan Raja Jahat ini sudah sangat mengesankan. Tidak terbang selama ribuan tahun, saat dia terbang, dia langsung terbang ke langit. Tidak membuat suara tunggal selama 1000 tahun, saat dia menangis, itu mengejutkan dunia. Akhirnya dalam pertempuran pertamanya setelah kembali lagi, dia menghancurkan lawan yang sangat besar seperti 3 tanah suci. Petik 2. Tunggu, saudara Lu, kamu baru saja mengatakan bahwa Raja Jahat ini sudah tiada taranya tetapi dia pergi ke pengasingan selama 500 tahun. Jun Mosia membelalakkan matanya. Cek, kapan ayah ini mengasingkan diri selama 500 tahun? Kenapa aku tidak menyadarinya sendiri? Dan tak terkalahkan sejak dulu. Jika aku benar-benar mampu, maka apakah aku masih harus berlari? Perilaku para ahli adalah misteri yang mendalam. Tetapi ada bukti nyata tentang ini, dan tidak sedikit pun yang salah. Aku bersumpah dengan nyawaku. Evil Monarch yang hebat pastinya adalah orang nomor 1 di dunia. Brother Lu itu memukul dadanya dan bersumpah. Sudut bibir Jun Mosia berkedut. Mungkinkah orang ini tidak sama dengan Evil Monarch yang merujuk kepada aku? Ada orang lain. Dia memaksakan senyum dan berkata dengan susah payah, tolong terus berbicara. Hehe. Ada banyak orang yang menyebar bahwa Raja Jahat adalah tuan muda ketiga Jun Mosia dari keluarga Jun di kota Tianxiang. Brother Lu terkekeh keras, menyatakan ketidaksetujuannya pada informasi ini. Pepatah ini hanya konyol. Ketika Jun Mosia menghancurkan kekacauan di Tianxiang City, dia adalah sosok yang cukup, tapi jika kita membandingkan tuan muda ini dari keluarga duniawi dan Raja Jahat tua, masih ada perbedaan beberapa jalan. Petik 2. Tidak. Itu akan menjadi penghinaan bagi Raja Jahat yang mengatakan bahwa mereka hanya memiliki perbedaan beberapa jalan. Perbedaan antara keduanya adalah surga dan bumi, dan tidak ada cara untuk membandingkan mereka. Mereka bahkan tidak dapat dibandingkan bersama. Setelah membuat pernyataan ini, Brother Lu ini sepertinya menyadari bahwa dia mungkin terlalu menyanjung Jun Mosia, jadi dia menambahkan, apa itu bahkan Jun Mosia? Dia hanya tuan muda yang sedikit cakap, dibandingkan dengan Evil Monarch, dia bahkan tidak layak membawa sepatunya. Membahas mereka berdua sebagai perbandingan adalah penghinaan terbesar bagi Raja Jahat. Ayah ini tidak akan mentolerirnya. Petik 2. Jun Mosia langsung kehilangan kata-kata. Orang ini memuji dia dan menghinanya sekaligus. Bagaimana aku harus menangani ini? Raja Jahat memiliki udara abadi, berdiri sekitar 9 meter, pinggangnya lebar, dia ramah, dan wajahnya bulat seperti bulan, dengan mulut penuh gigi yang menonjol. Brother Lu menjelaskan, meludahi air liur di mana-mana. Kalian berdua menikmati, tiba-tiba aku merasakan sedikit ketidaknyamanan di perutku dan perlu buang air kecil sendiri. Jun Mosia menahan perutnya, merasa seolah-olah dia akan menderita luka dalam. Situasi ini lebih menakutkan daripada melalui gigitan iblis. Bahkan ketika ayah ini menghadapi semua ahli dari 3 tanah suci, aku tidak menderita cedera internal sekalipun, tetapi hari ini, di bawah kata-kata bajingan ini, aku berada di ambang transmigrasi kembali. Ini benar-benar terlalu mengesankan. Dengan santai melemparkan beberapa perak, Tuan Muda Jun meraih perutnya dan menyelinap pergi, bahkan tidak peduli untuk makan lagi. Dia cepat-cepat menuruni tangga dan pergi. Tapi saudara Lu itu hanya berteriak, "Hei, Tuan Muda ini, aku belum selesai mengatakan. Aku tahu informasi orang dalam tentang hal ini yang terbaik, masih ada skop eksklusif di Evil Monarch yang aku yakin kamu akan tertarik." Petik 2. Cek aku akan tertarik. Jun Mosia mengutuk mental, menghilang dengan suara mendesing. Kakak Lu itu tertawa cekikikan sambil membelai perak di atas mejanya. Aku, udah kaya banget. Terlalu banyak berpikir. Hahaha. Tuan Muda Jun yang telah mendengar berita mengejutkan tetapi tidak mengisi perutnya merasa marah, jadi dia menemukan restoran lain yang sedikit lebih mewah dan naik, hanya untuk menyadari bahwa tempat ini sama dengan yang sebelumnya. Semua orang mendiskusikan dan mengklaim bahwa mereka tahu semua info orang dalam.
Jun Mosia telah belajar menjadi lebih pintar dan tidak terus memancing informasi. Dia secara acak menemukan sebuah meja dan memesan makanannya. Saat ini, mengisi perutnya adalah prioritasnya. Dia hanya mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan tenang. Di tengah perjalanan makan, tiba-tiba ia mendengar suara-suara dari tangga. Seorang lelaki tua berjalan, memegang Hukin. Dia menarik haluan beberapa kali dan berhenti, memberi salam kepada semua orang dan berkata, seperti kata pepatah, andalkan orang tuamu di rumah, andalkan teman saat kamu keluar. Orang tua ini bercerita tentang kehidupannya, dan aku datang ke sini untuk mengundang semua orang untuk mendengarkan. Jika kamu punya uang, berikan dengan murah hati, jika kamu tidak, aku berterima kasih atas kehadiran kamu. Hari ini, aku akan berbicara tentang kemarahan Raja Jahat, 3 kekalahan Tanah Suci. Petik 2. Seseorang berteriak, Pak Tua, kita semua tahu tentang ini, kita hampir bisa menghafalnya. Kamu harus berubah menjadi sesuatu yang baru. Petik 2. Seseorang berteriak, tidak ada salahnya mendengarnya lagi. Mendengarnya membuat darah mengamuk setiap saat, itu cukup menggembirakan, lakukan untuk berbicara. Petik 2. Orang tua itu tertawa bangga dan berkata, semua orang mungkin tidak sadar, apa yang akan aku katakan hari ini adalah informasi orang dalam mutlak dari masalah ini, tidak ada yang bisa dilewatkan. Semuanya, mohon bersabar. Kemudian, dia menarik Hukinnya 2 kali dan perlahan mulai menceritakan kisahnya. Jun Mosia menjadi bersemangat karena mendengarkan. Kisah Raja Jahat yang berasal dari pendongeng ini telah menjadi kisah yang mengguncang seseorang sampai ke inti. Komplikasi yang tak terbayangkan, sensasi dalam pertarungan dan pertempuran, dan dendam di balik masalah ini perlahan-lahan diungkapkan. Semakin Jun Mosia mendengarkan, semakin pikirannya mulai mengembara. Orang tua ini benar-benar membuat Raja Jahat ini terdengar seperti orang yang terbuka dan jujur, sangat heroik. Benar-benar idola semua orang. Pria ini agak terlalu asyik, jelas lupa bahwa dia sendiri yang memimpin cerita itu. Namun ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada Tuan Muda Juni. Hal-hal yang disebutkan Raja Jahat pencerita ini, tidak peduli yang mana, adalah orang asing bagi Jun Mosia. Dia benar-benar mendengarkan cerita yang tidak ada hubungannya dengan dia, tapi itu disampaikan dengan cara yang menarik, jadi bagaimana mungkin orang tidak ketagihan. Dari awal hingga akhir, hanya beberapa kata kunci yang digunakan untuk menghubungkan berbagai hal bersama, tetapi semuanya tidak dilakukan oleh Tuan Muda Jun sama sekali. Tidak hanya Tuan Muda Jun, semua orang yang hadir juga sangat terpikat. Petik 2. Setelah Raja Jahat mendengar hal ini, dia langsung marah. Dia meninju lubang raksasa ke langit, berteriak. 3 tanah suci terlalu berlebihan. Raja Jahat ini bersumpah untuk tidak beristirahat sampai aku mati. Jadi, dia memerintahkan semua ahli di bawahnya untuk berkumpul. Dengan demikian, 1 naga, 2 phoenix, 3 harimau, 4 macan kumbang, 5 beruang, 6 singa, 7 serigala, 8 kren, 9 iblis memimpin 36 iblis, 72 iblis, 108 tentara, 365 spirit swan dan segera berangkat, mengeluarkan surat tantangan ke 3 tanah suci. Situasinya tegang, dan saat itu terjadi, seluruh dunia dalam kesulitan dan malapetaka. Petik 2. Petik 2. Setelah ketiga tanah suci menerima surat tantangan, mereka menolak mundur dan menjawab, jika kamu ingin bertempur, maka kita akan bertempur. Dengan demikian kedua belah pihak membuat kesepakatan, pada hari ketiga bulan ketiga, mereka akan menentukan pemenang dengan 33 putaran pertempuran. Ketika hari itu tiba, angin menderu dan guntur meraung. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Bahkan ada sebuah puisi, Raja Jahat sangat marah, bagaimana mungkin ketiga tanah suci itu membaringkannya. 33 putaran pertempuran yang mengguncang langit dan bumi, angin tetap dingin bahkan sampai sekarang. Jika kamu ingin tahu apa yang terjadi, mohon tunggu. Petik 2. Hukin mulai bermain. Kemudian, pria tua ini mengeluarkan sepiring dan berjalan di depan semua orang, membungkuk untuk mencari beberapa tips untuk kisahnya. Semua orang benar-benar terpesona oleh cerita itu, tetapi dibiarkan tergantung dari bagaimana dia berhenti pada titik yang sangat penting. Mereka dengan santai melemparkan beberapa koin dan mendesaknya, terus katakan, sial, bagaimana kamu bisa berhenti di titik seperti ini? Cepat dan lanjutkan, cepat, cepat. Petik 2. Orang tua itu tersenyum dengan sopan, menganggukkan kepala dan membungkuk ketika dia berkata, hidup ini berat bagiku. Batuk-batuk, tetapi karena semua orang yang hadir begitu baik, maka aku akan membuat pengecualian sekali dan terus. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika ada tas besar perak di piringnya. Seorang pria kekar berjubah berkata, cepat dan lanjutkan, jika kamu melakukannya dengan baik, tuan ini akan mendapat hadiah besar. Petik 2. Orang tua itu sangat gembira, terima kasih banyak. Dia berbalik dan menarik Hukinnya dan melanjutkan kisahnya. Pada episode terakhir, Tuan Muda Jun akhirnya mogok. Karena isi cerita ini, yang juga merupakan info orang dalam mutlak ini, adalah karena kekasih Raja Jahat dipaksa melakukan pernikahan yang diatur, melarikan diri jauh, tetapi ditangkap dan dibawa kembali.
Rupanya beberapa bos di tiga tanah suci telah jatuh cinta pada kekasih Evil Monarch, menolak untuk menyebutnya berhenti sampai dia tiba di sini, jadi Evil Monarch sangat marah pada kekasihnya. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya adalah perselisihan cinta. Jun Mosie tidak bisa tidak mengingat kembali saat itu ketika reputasi Chu Ki-hun menyebar, dan dunia pesolistis juga tampaknya menyebar bahwa itu karena beberapa bos dari tiga tanah suci telah menyambar istri Chu Ki-hun, menyebabkan Chu Ki-hun untuk membalas dendam dan membunuh tanpa perasaan. Tidak bisakah kamu mengubah polanya? Selain itu, bahkan Wusan Yun tua yang telah hidup selama 3.000 tahun. Berapa banyak istri orang yang dia raih selama bertahun-tahun? Dia seharusnya berhenti memikirkan hal-hal seperti itu sejak lama, kan? 3.000 tahun, bukankah dia muak dengan itu? Bisakah benda itu masih berdiri? Itu sudah barang lama sejak 3.000 tahun yang lalu. Itu bisa dilelang sebagai barang antik. Tuan muda Jun yang berada di ambang kehancuran tanpa sadar mengambil seteguk besar makanan terakhirnya dan minum secangkir anggur terakhir dan terhuyung-huyung keluar dari restoran. Tentu saja, dengan toleransi alkoholnya, sedikit alkohol ini tidak dapat melakukan apapun padanya bahkan tanpa penindasan dari Suan Qi. Tapi dia pada dasarnya pusing karena mendengarkan pria tua itu. Subscribe Penatua. Sepanjang perjalanannya ke Tianxiang City, Jun Mosie telah mendengar 7 atau 8 versi berbeda, dan masing-masing dari mereka berputar di sekitar keindahan yang hebat dan kemarahan pahlawan. Tuan muda Jun tidak bisa menahan kutukan dengan marah setelah mendengar versi yang sangat berbeda di dekat kota Tianxiang. Bos dari tiga tanah suci ini terlalu hina. Lupakan fakta bahwa dia menginginkan kecantikan, untuk berpikir bahwa dia juga ingin merampok 10 keping perak. Pada akhirnya memicu pertempuran yang mengejutkan. Petik 2. Semua dalam semua, ada satu hal yang sama di antara semua legenda ini, Raja Jahat ini jelas bukan tuan muda ketiga Jun Mosie. Mereka yang mengemukakan hal ini dengan segera menarik omelan dari publik dan tenggelam oleh selaiva semua orang. Ini sudah menjadi kasus yang lebih ringan, mereka yang lebih sial menderita pemukulan yang saksama. Jun Mosie akhirnya tiba di gerbang selatan kota Tianxiang ketika kerumunan di depannya tiba-tiba berpisah. Pasukan tentara berbaris, dan ketika mereka berjalan keluar dari gerbang, mereka masuk ke formasi bersayap. Bendera berwarna-warni diangkat, dan terbang dalam angin, itu memberi sensasi mengejutkan yang luar biasa. Dua kelompok di belakang pasukan muncul, sebuah bendera emas mengudara. Kaisar telah tiba. Itu adalah kaisar kerajaan, yang telah tiba secara pribadi. Semua orang menjauh sejauh yang mereka bisa, mengawasi dari jauh. Hanya Jun Mosie berdiri di tengah jalan lebar, benar-benar bingung tentang apa yang terjadi. 9 suara petasan terdengar, mengguncang langit. Sebuah kereta naga mewah perlahan bergerak maju, Kaisar Yang Huainong dan harga mahkotanya turun dan berjalan perlahan, penuh senyum ketika mereka menerima Jun Mosie. Panjang umur. Semua orang di sekitar gerbang berlutut secara seragam. Jadi mereka di sini untuk menerima aku. Jun Mosie menggosok kepalanya. Dia benar-benar tidak terbiasa diterima secara tiba-tiba sedemikian besar. Melihat Kaisar Tianxiang saat ini maju dengan senyum ramah, Jun Mosie hanya bisa mencoba membalas senyum sopan. Karena mereka telah memberi aku begitu banyak wajah, seorang kaisar keluar dari gerbang secara pribadi untuk menerima, Evil Monarch juga perlu mengudara, kan? Selain itu, kembalinya Jun Mosie jelas berusaha membantu ayah dan anak ini yang baru saja menggantikan tahta untuk menyatakan kekuatan mereka. Jika kabar keluar mengatakan bahwa Raja Jahat Agung yang namanya mengejutkan dunia secara pribadi diterima oleh Kaisar Kota Tianxiang, memasuki Kota Tianxiang dengan cara yang begitu megah, ini adalah intimidasi raksasa ke semua negara lain. Selama Raja Jahat tidak jatuh dari kekuasaan, intimidasi ini akan tetap sampai Yang Huainong menetap dengan nyaman di tahta. Ini pasti dewa yang mengirim Pai ke Tianxiang yang telah mengalami perubahan pada Kaisar. Jika Yang Huainong tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan bagus ini, maka dia benar-benar tidak layak untuk duduk di atas tahta ini. Setelah beberapa pertukaran santai, mereka memasuki ibu kota. Lagi pula, gerbang bukanlah tempat yang cocok untuk mengejar ketinggalan. Melalui percakapan sederhana itu, Jun Mosie dapat merasakan bahwa Yang Huainong dan putra mahkota, Yang Mo, benar-benar berterima kasih kepadanya. Bagaimanapun, ayah dan anak itu pasti tidak akan berada di tempat mereka hari ini tanpa Jun Mosie. Bagaimana kabarmu selama ini? Seharusnya tidak ada orang yang berani menggertakmu sekarang, kan? Jun Mosie menepuk kepala Yang Mo dan bertanya sambil tersenyum. Yang Mo tertawa mendengar ini, dan mengedipkan matanya dengan nakal. Dia berkata, tentu saja tidak ada yang berani menggertak aku sekarang. Ada Brother Mosie mendukung aku, yang berani menyentuh sehelai rambut pun padaku. Petik 2. Jun Mosie tertawa keras. Saat ini, Liu Yuran di sebelahnya tiba-tiba berjalan mendekat dan tersenyum. Dia bertanya, Tuan muda ketiga, Raja Jahat yang namanya tersebar di seluruh dunia, apakah kamu, orang tua, ini, kan? Meskipun itu pertanyaan, tapi itu penuh dengan kepastian, dan bahkan, sebuah petunjuk ejekan. Oh,
Jun Mosia menatapnya dengan menarik. Seluruh dunia tidak berpikir bahwa itu adalah aku, mengapa kamu begitu yakin? Apakah aku benar-benar menyerupai orang tua? Petik 2. Li Yuran tertawa kecil dan berkata perlahan, ada begitu banyak orang di dunia ini, tetapi yang benar-benar mengerti kamu. Hanya mereka yang benar-benar telah berpapasan dengan kamu yang akan mengerti. Betapa menakutkan, misteriusnya kamu. Dalam hal ini, aku percaya bahwa selain kamu, tidak akan ada orang kedua yang akan menjadi gila ini. Petik 2. Apa aku benar-benar gila? Lebih dari Tuan Muda 19 Nether ke-14. Atau mungkin, bahkan lebih gila darimu. Jun Mosia mengangkat alisnya, melihat bekas musuhnya, juga mengejek ke belakang. Li Yuran tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kegilaanku, berbeda dari Tuan Muda ketiga. Tujuan kami sangat berbeda. Petik 2. Itu masuk akal. Jun Mosia mengangguk setuju. Bagaimana Fatih? Tuan Muda Tang baik-baik saja sekarang. Nada suara Li Yuran penuh dengki. Orang ini secara harfiah adalah raja tanpa mahkota di Tianxiang, meskipun dia tidak memiliki ambisi, tetapi bahkan Yang Mulia takut untuk menyinggung dia. Dia benar-benar menjalani kehidupan yang nyaman. Petik 2. Li Yuran menggerutu, Tang Yuan ini telah memeras susu aku setiap hari, mengatakan bahwa aku menggertaknya selama 10 tahun, jadi sekarang dia mengumpulkan semuanya kembali dengan penuh minat. Mengatakannya dengan cara yang adil dan kuat seperti itu. Tuan Muda ketiga, jangan kamu berpikir bahwa apa yang dikatakan Fatih ini sedikit terlalu kejam. Petik 2. Jun Mosia tertawa terbahak-bahak. Apa, tidak berperasaan? Jika itu aku katakan dia harus. Siapa yang meminta kamu untuk mempersulit keadaan tanpa alasan bagi kami berdua terakhir kali? Kamu bahkan menyebabkan dia kehilangan istrinya sekali, sangat masuk akal baginya untuk datang membalas dendam sekarang. Petik 2. Li Yuran tertawa getir. Dia ingin ikut menyambutmu di gerbang, tetapi Yang Mulia secara pribadi menyuruhnya memberikan kesempatan ini kepada keluarga bangsawan. Itu sebabnya Tang Yuan dengan enggan setuju, tapi dia masih memeras karya seni dan 10 kendi anggur darinya keagungan. Jun Mosia sedikit terdiam. Tang Yuan benar-benar berani, memeras dari kaisar. Benar-benar berani. Setelah makan siang yang mewah di istana kerajaan, Jun Mosia, dibawa perusahaan Li Yuran, menuju ke aula aristokrat. Little Yang Mo tidak ikut serta dalam reuni ini dari teman-teman lama yang mengejar dan hampir menangis. Tetapi dampak pada Tianxiang yang dibawa oleh kembalinya Jun Mosia perlu dicerna oleh kedua ayah dan anak ini. Terutama bagi para pejabat pengadilan lama yang masih tidak mau menerima perubahan tahta, itu seperti pedang tajam yang tepat di atas leher mereka, siap untuk ditebang kapan saja. Selama Jun Mosia memperjelas sikapnya, semua orang yang tahu cara Jun Mosia pasti tidak akan berani mengambil tindakan gegabah. Setidaknya, sebelum Tuan Muda Jun pingsan, mereka sama sekali tidak berani. Ini memiliki dampak besar dalam mengamankan kedua ayah dan putra yang memerintah negara ini. Jadi kedatangan Jun Mosia selama beberapa hari ini sangat berharga bagi ayah dan anak itu. Jun Mosia baru saja tiba di pintu aula aristokrat ketika dia melihat segumpal daging bergerak, leher gemuk dan pendek melakukan yang terbaik untuk berbalik dan melihat. Dan di samping sosok ini, ada sosok ramping menemaninya. Dalam kegelapan, ada beberapa orang lagi yang disembunyikan, mengawasi situasi dengan cermat. Jun Mosia bisa merasakan rasa hormat yang dimiliki dua orang yang gelap itu terhadapnya. Dia tidak perlu melihat mereka untuk mengetahui bahwa mereka adalah Hai Chen Feng dan murid lamanya, Song Sang. Tiba-tiba bertemu dengan semua orang yang sering dia temui, Tuan Muda Jun merasa seolah-olah sudah lama sekali sejak pertemuan terakhir mereka. Meskipun keluarga mereka belum lama meninggalkan tempat ini, tetapi keakraban semacam ini memenuhi hatinya dengan kehangatan. Setelah melihat Jun Mosia berjalan dari jauh, Tang Yuan tiba-tiba menjerit aneh dan berlari menuju Jun Mosia, semua lemak di tubuhnya memantul dengan setiap langkah. Jun Mosia mengerang dan menatapnya tanpa daya, wajahnya memucat. Ya Tuhan, berlemak, mengapa kamu gemuk lagi? Aku berusaha keras untuk membuatmu langsing saat itu, bahkan jika kamu tidak terus bekerja keras, kamu seharusnya tidak banyak pulih. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Wajah Tang Yuan masih penuh dengan perasaan tulus, berlari dan menerkam, memeluk Jun Mosia. Dia memukul punggung Jun Mosia dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Matanya merah. Jun Mosia langsung ditelan oleh tubuhnya yang humongous. Dia berjuang sebentar sebelum akhirnya membebaskan dirinya. Dia dengan bercanda memarahi, aku katakan, Tang Yuan, apakah kamu berencana untuk mencekik aku dengan semua lemak kamu saat aku kembali? Tang Yuan tertawa dan menggosok tangannya. Tuan Muda ketiga, aku terutama mengkhawatirkanmu selama ini. Sampai aku menerima kabar baik tentang pertempuran kemenanganmu melawan Tanah Suci, ayah ini minum sepanjang malam. Aku sangat bahagia. Jun Mosia menepuk pundaknya dan berkata, Tang Yuan, kamu hebat. Tang Yuan tertawa keras, tiba-tiba berubah riang gembira. Dia mengayun-ayunkan anggota tubuhnya dan berputar, berteriak, beritahu dapur.
Ayah ini masih ingin minum hari ini. Aku ingin minum sampai jatuh. Wahahaha. Petik 2. Sun Xiaomei berdiri di samping, tersenyum. Mengamati mereka berdua dengan cara yang tidak biasa dalam mengekspresikan kegembiraan mereka akan reuni, dia sangat tersentuh sampai-sampai menangis. Ternyata pertemanan antar pria bisa setepat ini, sedalam ini. Dalam bayang-bayang, suara Hai Chen Feng terdengar. Tuan muda ketiga, sejak kamu pergi, kami menderita. Yuan Tang ini terus mengirim kami berdua untuk mengumpulkan berita tentang kamu. Suatu kali, ia bahkan berani memarahi kami hanya karena tidak ada berita. Lemak ini benar-benar berani sekarang. Kamu memberitahu aku, di mana ada begitu banyak berita dan informasi yang akan memuaskan keingintahuannya. Itu benar-benar tak tertahankan bagi kita. Petik 2. Subscribe Penatua. Tang Yuan mendengus. Itu hanya meminta kamu untuk mengumpulkan berita, bukankah kalian juga cemas? Aku hanya memenuhi keinginan kamu, Membuatku terdengar sangat mengerikan, berhati-hatilah agar aku mengeluh kepada tuan muda ketiga padamu. Biarkan kamu memilikinya dengan baik. Huff. Petik 2. Suara lain terdengar. Tuan, aku bersedia bersaksi untuk Chen Feng. Lemak ini telah memerintahkan kami berkeliling untuk semua hal. Kami berdua benar-benar menderita, meskipun itu adalah tugas murid untuk berbagi masalah guru, tetapi pada dasarnya sulit untuk dijelaskan. Petik 2. Tuan muda Jun tercengang oleh bentuk pidato tiba-tiba ini. Tapi dia tiba-tiba teringat bahwa rekan lama Hai Chen Feng, Song Sang, adalah satu-satunya muridnya. Meskipun hubungan mereka dibuat dari anggur, dan Tuan muda Jun tidak pernah mengakuinya, tetapi murid lama ini tidak pernah berubah dalam cara dia memanggilnya sebagai Tuan. Tuan muda Jun telah mengingat banyak hal di masa lalu dari Tuan yang satu ini. Hujan itu, pertaruhan itu, semuanya kembali bergegas. Itu adalah titik terlemah dalam hidup aku di dunia ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mereka berjalan masuk. Sun Xiaomei mengikuti di belakang tanpa suara. Pikiran tiba-tiba muncul di kepala Jun Moxie. Wah, Fatih, kamu benar-benar mampu sekarang. Sudah begitu lama, tetapi kamu tidak kehilangan istrimu lagi. Tanyanya. Wajah bulat Tang Yuan langsung berubah pahit. Tuan muda ketiga, kami tidak bermain seperti ini. Apakah kamu mencoba bermain sampai aku mati? Aku baru saja berhenti bermain selama beberapa hari di sini. Aduh, itu sangat menyakitkan. Petik 2. Sun Xiaomei menjepitnya dengan keras di pinggangnya dan berteriak, Tang Yuan. Beraninya kamu. Tunggu saja. Kemudian dia mendengus dan pergi. Tang Yuan bingung apa yang harus dilakukan, dengan cepat mengejarnya, memohon belas kasihan. Wifi, aku benar-benar tidak, bagaimana mungkin aku, kamu harus percaya padaku Petik 2. Semua orang menertawakan kemalangan Tang Yuan, mengawasinya merendahkan Sun Xiaomei dan meminta maaf sebesar-besarnya, ingus dan air mata menetes kemana-mana. Jun Moxie hanya tinggal di kota Tianxiang selama 2 hari ketika dia menerima berita dari orang-orang dari Misty Illusory Manor. Karena selama 2 hari ini, Jun Moxie telah dilecehkan oleh Tang Yuan sehingga dia akan bersumpah, kurang lebih memahami rasa sakit Hai Chen Feng dan Song Sang sekarang. Dia tidak tahu di mana bajingan ini mendapatkan begitu banyak versi yang berbeda, membawa setumpuk tebal setiap hari dan membacakannya kepada Jun Moxie. Selalu berbicara tentang bagian di mana Raja Jahat melawan 3 tanah suci. Dalam 2 hari, Tang Yuan telah membeli hampir 60 versi berbeda dengan harga tinggi dan menggabungkan semuanya menjadi sebuah buku. Dia mengganggu Jun Moxie untuk membacanya setiap hari. Sejak itu, selama Jun Moxie melihat Tang Yuan berjalan dengan bersemangat sambil membawa buku, dia akan membeku ketakutan, hanya menangis minta tolong. Setelah menerima berita tentang Cao Guofeng dan yang lainnya dari Misty Illusory Manor, Jun Moxie dapat dikatakan telah melarikan diri dari kota Tianxiang dengan ekornya di antara kedua kakinya. Hanya Tang Yuan di seluruh dunia yang bisa menakuti Raja Jahat, Jun Moxie, ke negara ini. Prestasi Tang Yuan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, selama 2 hari ini, Jun Moxie juga menghadiahkan pil Tang Yuan, Sun Xiaomei, Hai Chen Feng, dan Song Sang bagi mereka untuk memperkuat kekuatan mereka. Tang Yuan benar-benar tidak tertarik pada Xuan Qi, tapi kultivasinya yang sedikit adalah milik Xuan Mas. Meskipun dia mungkin tidak menggunakannya, Jun Moxie masih meninggalkan ekstra dengan Sun Xiaomei. Jika hari Tang Yuan tiba-tiba memutuskan untuk berkultivasi datang, beberapa pil ini akan menjadi motivasi terbesarnya. Memberikan pil untuk Tang Yuan, Song Sang, dan Hai Chen Feng. Ini adalah alasan terbesar mengapa Jun Moxie datang. Jun Moxie juga telah meninggalkan pil tempering bond dalam jumlah besar dan pil tingkat rendah lainnya untuk mendapatkan untung dari orang ini. Meskipun dia berharap Tang Yuan juga akan mengambil beberapa untuk memperkuat dirinya sendiri, Jun Moxie tahu dari keserakahan Tang Yuan ekspresi bahwa dia lebih suka menukar semua ini menjadi perak daripada memakannya sendiri.
Jun Moxie memutuskan bahwa jika suatu hari, dia berhasil meramu pil pembersih yang tidak memiliki efek samping, hal pertama yang dia lakukan adalah memasukkannya ke tenggorokan Fatih ini. Atau tidak, dia akan meninggalkan dunia ini dalam beberapa dekade. Betapa membosankannya dunia ini tanpa Tang Yuan. Setelah dia pergi, Tang Yuan mengeluarkan perintah, beli semua buku tentang Raja Jahat. Variasi apapun dapat dibeli dengan harga tinggi, bahkan jika itu dibuat di tempat, itu tidak masalah. Kumpulkan semuanya dan simpan dalam ruang belajar. Karena Tang Yuan merasa bahwa semua ini adalah lelucon paling lucu yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Tidak peduli versi mana, tidak peduli betapa menyenangkannya itu sudah cukup untuk membuatnya tertawa terbahak-bahak. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa karakter utama dari cerita itu tampaknya bukan sahabatnya Jun Moxie. Mereka menggambarkannya terlalu ideal. Bagaimana dia sebaik itu? Di bawah dukungan besar kekayaan Tang Yuan, segala macam desas-desus aneh tentang Evil Monarch meledak di seluruh benua. Operasi pembelian ini secara langsung menyebabkan pertengkaran besar dan olok-olok ketika generasi masa depan membahas tentang Evil Monarch yang legendaris. Yang membantu menambah semburat misteri pada Evil Monarch yang legendaris. Tentu saja, yang mana tentang apa yang dialami Raja Jahat yang sebenarnya. Adalah makanan untuk dipikirkan. Di hutan lebat, Santo Kaisar Cao Guofeng, berjalan di depan dengan ekspresi berat di wajahnya. Sejak mereka meninggalkan Chrysanthemum City, dia menarik wajah panjang, jelas merasa bermasalah. 6 lainnya tahu dia sedang tidak dalam mood yang baik dan tidak mencoba untuk memulai percakapan dengannya. Dan dengan demikian, ketujuh dari mereka tetap diam selama beberapa hari. Tujuan mereka untuk perjalanan kali ini adalah menemukan seseorang. Mereka sudah benar-benar mencari gunung ini beberapa kali, tidak kehilangan apapun. Mereka telah mendengar bahwa orang itu tinggal di sini, tetapi ketujuh dari mereka telah menyisir seluruh tempat namun masih tidak dapat menemukan apapun. Perjalanan ini sebenarnya tidak terlalu lancar. Cao Guofeng dan Bai Qifeng, para pemimpin, sangat sedih. Satu-satunya kabar baik yang mereka terima baru-baru ini adalah bahwa ketiga tanah suci telah dikalahkan oleh tangan Evil Monarch yang muncul entah dari mana. Mereka menderita kerugian besar dan secara praktis musnah. Ini akhirnya membuat beberapa orang merasa senang sekali. Mereka telah berdiskusi dan menertawakan 3 kemalangan tanah suci untuk sementara waktu sebelum kembali ke keheningan mereka. Melihat hutan gunung yang sangat sunyi yang tidak menunjukkan jejak tempat tinggal manusia, akhirnya membenarkan bahwa orang yang mereka cari tidak ada di sini, Cao Guofeng akhirnya memutuskan untuk menyerah. Santo Kaisar Cao menabrak pohon dengan telapak tangannya frustrasi. Perjalanan kali ini benar-benar sial pada intinya. Tidak dapat menemukan orang yang kita cari, berselisih dengan tanah suci, segerombolan sampah. Dan hal yang paling menyebalkan adalah, fisik bebas dan alami, penerus terbaik, lenyap begitu saja. Petik 2. Bai Qifeng menghela nafas panjang dan berkata setuju. Seorang pemuda dengan tubuh fisik bebas dan alami. Siapa yang tahu berapa 10.000 tahun yang diperlukan untuk seseorang munculah. Persis seperti itu. Sayang sekali. Sayang sekali. Petik 2. Yang lain juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ketika masalah ini diangkat, mereka hanya merasakan kebencian yang ekstrim terhadap 3 tanah suci. Jika Zhan Mubai tidak bermain kotor, bagaimana mungkin keajaiban langka seperti itu hilang begitu saja? Tapi tidak ada gunanya membicarakannya lagi. Bahkan jika mereka ingin menyelesaikan skor dengan Zhan Mubai, itu tidak bisa dilakukan lagi. Karena Santo Kaisar Zhan itu telah mati secara tragis di tangan Raja Jahat, sampai pada titik di mana jiwanya benar-benar hancur dan dikutuk untuk selamanya. Ini membuat Cao Guofeng benar-benar kesal. Tidak punya tempat untuk curhat ketika dia ingin menemukan tempat untuk curhat. Sepertinya informasi kali ini salah, orang yang kita cari tidak ada di sini sama sekali. Cao Guofeng tertawa pahit dan berkata dengan murung. Kami tidak hanya menemukan orang itu dalam perjalanan ini, dan kami juga mengacau membantu 3 tanah suci dalam berurusan dengan Tuan Muda ke-14 Nether. Yang berarti kita tidak memenuhi satu hal pun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kita bertujuh bersaudara benar-benar sial. Petik 2. Bai Qifeng acuh tak acuh. Perjalanan ini menjadi sia-sia karena ada kesalahan dalam informasi. Bagaimana itu bisa disalahkan pada kita? Selain itu, perilaku macam apa yang dimiliki orang-orang dari 3 tanah suci? Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka? Kami sudah bermurah hati tidak membunuh setiap orang dari mereka. Kakak tidak perlu mengingatnya. Aku percaya bahwa siapapun dari Misty Illusory Manor juga tidak akan mundur begitu saja. Butuh upaya besar untuk mundur dalam cara kamu menangani seluruh masalah ini. Petik 2. Tapi, tidak peduli apa alasannya, hasilnya adalah kita tidak mencapai apa yang seharusnya kita miliki. Ada alasan di balik kegagalan, tetapi alasan ini bukan alasan mengapa kami tidak mencapainya. Tanggung jawab adalah tanggung jawab dan kita harus membawanya. Petik 2. Aku mengerti. Yakinlah, kami berenam bersedia untuk membawa tanggung jawab ini dengan kakak. Bai Qifeng berkata, mengangkat kepalanya.
Itu salah, karena aku memimpin perjalanan ini, di mana logika membuat kamu semua memikul tanggung jawab untuk aku. Cao Guofeng bertanya dengan tidak senang. Dia menghela nafas lagi dan berkata, sebenarnya, hal yang menggangguku adalah tentang hal lain. Apa itu? Raja jahat mungkin Tuan Muda ketiga Jun Moxie. Aku percaya tidak ada yang meragukan hal ini. Tapi kekuatan Jun Moxie yang meningkat kali ini dan kekuatan kuat yang dia miliki membuatku khawatir tentang ancaman masa depan pada Misty Illusory Manor. Petik 2. Cao Guofeng berkata dengan berat. Jun Moxie berurusan dengan 3 tanah suci pasti akan terjadi. Dan sekarang, setelah ketiga tanah suci menderita kerugian begitu besar, kekuatan mereka jauh dari masa lalu mereka. Selama surga Saint Palace tidak campur tangan, 3 tanah suci terikat untuk dihancurkan di tangan Jun Moxie. Seseorang seperti ini benar-benar yang paling menakutkan karena dia memiliki kecepatan yang menakutkan dan tak tertandingi dalam kemajuannya. Semua kekuatan yang dia miliki saat ini sudah cukup untuk mengguncang kekuatan apapun di dunia. Petik 2. Subscribe Penatua. Misty Illusory Manor mungkin memiliki banyak ahli dan kuat, tetapi kebanyakan dari mereka sudah tua. Mereka tidak dapat bersaing dengan keajaiban gila dengan kecepatan kemajuan yang cepat seperti Jun Moxie. Jun Moxie baru berusia 20 tahun. Berdiri dalam pertempuran sendirian, dia membunuh Zhan Mubai dengan tidak ada goresan pada dirinya. Dan dia mampu membunuh lebih dari 20 ahli tanah suci dalam satu sapuan setelah bertarung dengan Saint Emperor. Kekuatan macam apa itu? Potensi macam apa itu? Aku hampir bisa memastikan bahwa dia tidak akan melewati 30 ketika dia mencapai puncak dunia ini. Petik 2. Ketika waktu itu tiba, bahkan jika itu kita, Misty Illusory Manor, apa yang harus kita lawan melawan Jun Moxie? Cao Guofeng menghela nafas dengan sedih. Akan tetap baik-baik saja jika Jun Moxie tidak mengarahkan pandangannya pada Misty Illusory Manor, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Kalau begitu Big Brother berarti bahwa kita harus menyingkirkan Jun Moxie sekarang. Singkirkan ancaman itu untuk selamanya. Bai Qifeng mengerutkan alisnya dan bertanya. Tidak. Hal semacam itu, mungkin 3 tanah suci dapat melakukannya tanpa merasa bersalah, tetapi Misty Illusory Manor tidak boleh. Dan tidak berani. Kamu semua harus ingat, jika kamu membunuh seseorang karena kamu iri dengan kecepatan mereka, maka tidak ada keraguan bahwa kamu memiliki keyakinan bahwa sadar dalam hati kamu sendiri bahwa aku tidak ada bandingannya dengan dia. Ini adalah tabu yang bagus dalam kultivasi. Bahkan jika kita akhirnya membunuhnya, dia akan menjadi iblis dalam yang akan hidup selamanya di bagian terdalam hatimu. Dan sejak saat itu, kamu tidak akan pernah bisa meningkatkan untuk selamanya. Petik 2. Mata Cao Guofeng penuh dengan kekhawatiran. Jika tidak ada Jun Moxie, Misty Illusory Manor tidak punya alasan untuk cemas. Tetapi sekarang setelah dia ada, kita harus benar-benar menemukan pengganti yang cocok yang memiliki fisik besar yang sebanding dengan musuh. Hal ini sangat mendesak. Karena kita harus menjamin itu 1000 tahun kemudian, masih ada seseorang yang mampu mendukung seluruh Misty Illusory Manor. Petik 2. Realisasi menyingsing pada Bai Qifeng. Tapi wajahnya berubah menjadi amarah, dan dia mengucapkan dengan gigi terkatup, pengganti ideal semacam ini. Kita benar-benar menemukannya. Tetapi sangat disayangkan bahwa semuanya dihancurkan oleh 3 tanah suci. B** start itu. Jika aku bisa, aku akan memakannya hidup-hidup. Petik 2. Orang lain memasang pipa dengan hati-hati. Ketika dimasukkan dengan cara ini. Jika suatu hari, Misty Illusory Manor dihancurkan di tangan Jun Moxie, maka bukankah itu semua karena apa yang telah dilakukan oleh 3 tanah suci? Itu betul. Itu sebabnya aku katakan, kita tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Bai Qifeng berkata dengan berat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya menekan pedangnya saat dia melihat ke selatan. Itu adalah arah dari ketiga tanah suci. Sekarang setelah hal ini terjadi, tidak ada gunanya membicarakan semua ini lagi, tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah kemana kita pergi dan menemukan seorang penerus yang fisiknya mampu melawan Jun Moxie. Kalau tidak, Misty Illusory Manor yang telah ada selama 10.000 tahun benar-benar kehabisan waktu. Cao Guofeng menghela nafas panjang, mengerutkan kening. 6 orang lainnya semua memikirkannya dan mendesah panjang, di ujung akalnya. Saat itu, mereka mendengar tawa maniak yang menakutkan. Dan suara itu datang dari jauh. Semua orang saling bertukar pandang karena terkejut. Sebuah sinar muncul di mata Cao Guofeng saat dia bertanya, pakar mana yang bertindak seperti hantu di hadapan kita? Aku mengundang kamu untuk keluar dan menemui kami. Petik 2. Wajah Bai Qifeng dan yang lainnya menjadi gelap. Dari suara tawa, kekuatan orang ini jelas tidak ada di bawah mereka, dan bahkan sedikit lebih unggul. Jika orang ini benar-benar musuh, itu akan menakutkan. Mereka semua tidak membuka mulut untuk berbicara, sepenuhnya fokus dalam mode siaga, bersiap-siap untuk menyerang kapan saja. Setelah waktu yang lama, mereka mendengar suara menakutkan itu berbicara perlahan. Apakah kalian mencari pengganti dengan tubuh yang bagus?
Orang tua ini melihat bahwa kamu telah mencari terlalu keras dan kasihan kamu semua menjadi begitu tua dengan usia dan tidak memiliki banyak waktu untuk hidup. Jadi aku secara khusus datang untuk memberikan hadiah kepada kamu. Orang tua ini adalah orang yang baik, kan? Petik 2. Suara orang ini tidak jelas dan tidak jelas, kadang di depan, kadang di belakang, dan kadang kiri dan kanan. Namun kadang-kadang, sepertinya dia berputar di udara, terus-menerus mengubah posisi. Bahkan kekuatan gaib dari 7 Kaisar Sein tidak dapat dengan jelas membedakan arah tempat orang ini bersembunyi, apalagi lokasi umumnya. Saat orang itu menyelesaikan kalimatnya, wajah ketujuh dari mereka berubah. Orang ini dapat dengan jelas mendengarkan isi percakapan kita sebelumnya, sementara kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang dia sama sekali. Apakah ini tidak berarti bahwa kekuatan orang ini melebihi kita semua? Dan suara orang ini tidak ramah, jadi jelas dia bukan teman. Mengapa musuh yang begitu kuat muncul di hutan belantara seperti itu? Setelah beberapa saat sunyi, tiba-tiba, sebuah jeritan mengerikan mengaliri udara. Suara itu terdengar muda, dan orang itu jelas berusia tidak lebih dari 20. Kemudian, suara menakutkan ini tertawa gembira dan berkata, "Ayo, ayo. Hahaha, datang dan sambut muridmu. Fisik bebas dan alami. Sangat jarang ditemukan." Petik 2. Sosok putih tampaknya dilemparkan ke udara dengan kekuatan besar. Berputar 2 kali di udara, darah menyembur keluar dari mulutnya dan melintasi udara. Kemudian, ia mendarat dengan keras di tanah dengan apa, darah dan daging beterbangan. Orang tua ini pergi sekarang, hahaha, suara menakutkan ini sepertinya datang dari bawah tanah sekarang, menghilang sama sekali tanpa jejak. Pergi. Bai Qifeng berteriak dan berlari duluan. Qifeng, hati-hati, mungkin ini jebakan. Cao Guofeng memperingatkan. Dia terbang ke udara dengan pedangnya, dengan hati-hati mengamati sekeliling. Dalam posisi ini, tidak peduli apa yang terjadi di dekatnya, dia akan dapat segera memberikan bantuan kepada rekan-rekannya dan memberikan pukulan fatal kepada musuh dari atas. Petik 2. Ini adalah saling pengertian bahwa mereka bertujuh telah berkembang setelah menjalani pertempuran bersama untuk waktu yang lama. Tidak ada yang perlu dikatakan, ketika dihadapkan dengan musuh, mereka secara alami akan masuk ke formasi terbaik, masing-masing menempati posisi terbaik dan paling menguntungkan yang akan dapat memberikan perlindungan terbaik untuk rekan-rekan mereka. Cao Guofeng penuh waspada di udara ketika dia tiba-tiba mendengar Bai Qifeng berteriak dengan cemas. "Kakak laki-laki, cepat dan lihat, ini benar-benar anak dengan fisik bebas dan alami. Datanglah dengan cepat." Petik 2. Cao Guofeng yang sedang melayang di udara tersentak dan mendarat di mana Bai Qifeng bersuara. Dia langsung marah melihat itu. Di tanah meletakkan seseorang. Orang itu sudah berlumuran darah, selain dari luka yang mengerikan, dia benar-benar tidak sadar. Dia hanya memiliki kekuatan untuk bernapas dan tidak menghirup udara. Sepertinya orang ini terkena pukulan berat oleh orang yang berbicara sebelumnya dan dilemparkan dari tempat yang tinggi. Sudah tidak mudah baginya untuk tetap menahan napas. Cao Guofeng berjalan mendekat dan memeriksa nadinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk lagi. Meridian pemuda sebelum mereka hampir hancur total. Dia praktisnya cacat. Pemuda ini memiliki wajah yang tampan, kedua alisnya berkerut kesakitan, dan kedua matanya tertutup rapat. Tapi itu tidak lain adalah keajaiban dengan fisik bebas dan alami. Memikirkan bahwa dia diculik ketika dia berada di Chrysanthemum City tetapi baru dikembalikan lagi sekarang. Tapi dalam kondisi yang menyedihkan dan sekarat, Cao Guofeng hanya merasakan sakit hati. Tangannya yang selalu mantap bergetar sedikit. Dia memaksa dirinya untuk mengendalikan emosinya dan menutup matanya ketika dia bertanya, masih bisakah dia diselamatkan? Dengan kecakapan dan penilaian Cao Guofeng, meminta hukuman ini cukup untuk menunjukkan jumlah keprihatinan yang dia miliki untuk pemuda ini dengan fisik bebas dan alami. Bai Qifeng menghela nafas dan menjawab, "Aku khawatir itu akan sulit." Sebenarnya, bukan hanya Cao Guofeng kesal, bahkan Bai Qifeng belum tentu merasa lebih baik. Seluruh tubuh Cao Guofeng tersentak saat punggungnya memberi jalan. Seolah-olah pada saat ini, dia tiba-tiba berusia beberapa tahun. Tapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Hanya, kita harus melihat apakah itu layak, Bai Qifeng berkata dengan ragu-ragu. Dengan cara apa? Cao Guofeng berbalik tajam, menatap Bai Qifeng dengan tatapan kuat di matanya. Kami bertujuh bergantian menggunakan Suan Qi kami untuk melindungi nadinya. Kemudian, kami bergegas kembali ke Misti Ilusori Manor. Jika dia bisa bertahan sampai kita kembali ke Misti Ilusori Manor, mungkin ada kesempatan dengan efek kuat dari 7 buah suci berwarna. Tapi jika dia tidak bisa bertahan sampai saat itu, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi dari melihat situasinya saat ini, berpikir untuk bertahan sampai saat itu. Itu sulit, sangat sulit, kata Bai Qifeng. Tidak peduli apa, ini adalah harapan terakhir yang kita miliki sekarang. Ayo lakukan dengan cara ini. Kami langsung kembali ke Misti Ilusori Manor.
Tubuh yang hilang dari anak ini secara langsung berkaitan dengan masa depan Misty Illusory Manor, dan kegagalan bukanlah suatu pilihan. Biarkan aku menjadi yang pertama untuk mempertahankan hidupnya. Cao Guofeng berkata dengan tegas. Cao Guofeng mengulurkan tangannya, dan Xuan Qi bergegas keluar. Dengan gerutuan, tempat tidur tak berbentuk yang sepenuhnya terbuat dari Xuan Qi kental tiba-tiba muncul. Dia meraih udara dengan tangan kanannya. Tubuh pemuda di tanah diam-diam melayang ke atas dan ke tempat tidur Xuan Qi ini. Tidak ada satu gerakan pun di tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh dengan nyaman ke dalam awan. Padat Xuan Qi terpancar dari telapak tangan Cao Guofeng saat ia pergi ke tubuh. Kemana-mana telapak tangan pergi, luka di tubuh pemuda itu mulai mengering dan keropeng. Luka yang berdarah tadi langsung membaik. Kembalinya keterampilan musim semi. Kakak, kamu gila. Bai Qifeng terkejut. Apakah kamu muat hidup? The Return of Spring Skill adalah keterampilan khusus untuk mengobati cedera. Pengguna menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk berubah menjadi kekuatan untuk penyembuhan, yang memungkinkan cedera pihak yang terluka menjadi lebih baik. Bahkan cedera yang paling parah akan menjadi lebih baik ketika keterampilan ini digunakan. Tetapi di Misty Illusory Manor, keterampilan rahasia ini adalah keterampilan yang tabu. Subscribe Penatua. Tidak ada alasan lain, saat Return of Spring teknik digunakan, kehidupan pengguna akan sangat kelelahan terlepas dari apakah yang terluka diselamatkan atau tidak. Dia bahkan mungkin mati karena menggunakan seluruh kekuatan hidupnya. Cao Guofeng tersenyum dan berkata, orang tua ini sudah hidup selama 1000 tahun, tetapi aku belum cukup hidup. Namun, aku pasti tidak bisa menyaksikan keajaiban yang dihancurkan seperti ini di depan mataku. 3 tanah suci bisa penuh dengan kecemburuan dan membunuh untuk berjaga-jaga, tetapi orang tua ini tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Menjadi rakus untuk hidup bukan berarti aku takut mati. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia meraih pergelangan tangan bocah itu dan mulai mentransfer semua Xuan Qi ke dalam dirinya, terus-menerus, tanpa keraguan. Anak muda yang hampir mati dengan fisik bebas dan alami, ini adalah Tuan Muda Juni. Saat ini, Tuan Muda Jun merasa sangat berkonflik. Perhatian dan perhatian Cao Guofeng yang tulus telah menyebabkan Jun Moxie merasa bersalah. Karena Cao Guofeng dengan tulus memikirkan kehidupan Tuan Muda Jun, tetapi Jun Moxie berbohong kepadanya. Meskipun tujuan utama Cao Guofeng adalah untuk Misty Illusory Manor, tetapi Jun Moxie masih merasa bahwa perilakunya sendiri sedikit tercela. Pada saat yang sama Cao Guofeng menggunakan Return of Spring Skill, Jun Moxie dengan jelas merasakan kekuatan hidup dalam tubuh Cao Guofeng berkurang dengan cepat. Dia menghela nafas secara internal dan diam-diam mengaktifkan Art of Unlocking Heaven's Fortune dan mentransfer kekuatan hidup kembali ke Cao Guofeng melalui sirkulasi udara yang unik. Pertama, dia memaksanya ke udara, mengendalikannya menggunakan seni surga yang tidak terkunci dan merembes ke tubuh Cao Guofeng. Meskipun lebih lambat, jauh lebih lambat dari output Cao Guofeng, tetapi keuntungannya adalah konsisten dan sulit dideteksi. Dan energi kehidupan yang diproses oleh Art of Unlocking Heaven's Fortune lebih kuat. Jadi Cao Guofeng yang telah menggunakan keterampilan tabu tidak peduli apa konsekuensinya malah mendapatkan keuntungan, memperpanjang umur panjangnya. Jun Moxie juga merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya dengan cara ini, aku telah menebusnya dan tidak membuat kamu kehilangan segalanya. Tentang apakah kita akan menjadi teman atau musuh di masa depan, hanya waktu yang akan memberitahu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak membahayakan kamu. Jun Moxie menutup matanya dan berkata secara mental. Demi Dugu Xiaoyi dan Duan Qinghan, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Karena jika aku memintanya secara langsung, kamu sama sekali tidak akan memberikannya kepada aku. Yang aku butuhkan bukan jumlah kecil. Tolong izinkan aku untuk menjadi egois sekali. Maafkan aku. Jun Moxie selalu sangat egois. Dia telah melakukan banyak hal secara egois. Tapi baru kali ini, dia benar-benar tersentuh oleh bagaimana Cao Guofeng menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk mempertahankan hidupnya tanpa ragu-ragu. Jun Moxie tidak akan merasa bersalah jika dia membunuh Cao Guofeng dalam pertempuran tatap muka. Bahkan jika Cao Guofeng adalah seorang suci, dia juga akan tidak memberi jalan. Jika dia benar-benar terluka, maka itu masih masuk akal, tapi saat ini, dia tidak terluka sama sekali. Hati nurani manusia benar-benar hal yang ajaib. Memikirkan bahwa orang berdarah dingin seperti aku juga bisa mengembangkan emosi yang rumit seperti itu. Jun Moxie tertawa getir. Bai Qifeng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat melihat Cao Guofeng tanpa henti mentransfer Xuan Qi-nya. Kakak, aku khawatir masalah ini membutuhkan pertimbangan yang lebih besar. Pengganti ideal dengan fisik bebas dan alami ini memang sulit didapat, tetapi saat ini, apakah benar-benar layak bagi kita untuk mengambil risiko besar baginya saat dia dalam keadaan ini? Karena musuh mampu meninggalkannya setengah mati dan mengembalikannya kepada kita, mungkin ada plot yang lebih besar di belakang ini. Bagaimana jika orang yang baru saja menghancurkan kepekaan anak ini? Bahkan jika kita menyelamatkannya kembali secara fisik dengan harta keluarga Manor, kita mungkin tidak dapat menyelamatkan pikirannya.
Jika kita menyelamatkan seorang idiot, lalu bagaimana jika dia memiliki fisik bebas dan alami? Ini adalah hal penting yang tidak bisa kita abaikan. Petik 2. Tuan Muda Jun yang pura-pura terluka parah memaki-maki mentalnya. Cek kamu idiot. Seluruh keluarga kamu penuh dengan orang idiot. Ketika Tuan Muda Juni ini menunjukkan keahliannya, aku pasti akan mengubah kamu menjadi idiot. Beraninya kamu menghina Tuan Muda ini. Cao Guofeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak, bahkan mengesampingkan apa yang aku katakan sebelumnya, kita semua akan menggunakan sejumlah besar Suan Qi untuk menopang kehidupan anak ini. Jika musuh menyerang kita, tidak hanya anak ini akan mati, bahkan kita bertujuh akan juga memiliki kemungkinan meninggal dalam perjalanan. Bukankah taruhannya sedikit besar di sini? Bai Qifeng mulai menjadi cemas melihat bagaimana ia tidak dapat meyakinkan Cao Guofeng. Benar-benar terlalu banyak hal mencurigakan tentang masalah ini. Bai Qifeng tidak bisa membantu tetapi berpikir secara hipotesis. Fisik bebas dan alami jarang ditemukan sejak zaman kuno. Tetapi musuh bersedia menghancurkannya dalam keadaan hancur dan mengembalikannya. Mengapa dia melakukan itu jika dia tidak memiliki plot? Jika ini jebakan, maka konsekuensinya benar-benar parah. Kamu tidak salah sama sekali. Cao Guofeng akhirnya perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Segala sesuatu di depan kita jelas merupakan jebakan. Aku sudah memikirkan ini barusan, tapi ini jebakan yang kita tidak punya pilihan selain berjalan ke. Bahkan jika kita tahu bahwa ada peluang besar bahwa kita tidak akan keluar darinya hidup-hidup, kita masih harus berjalan ke dalamnya. Petik 2. Sejak ribuan tahun Misty Illusory Manor telah dibangun, kami penuh dengan talenta dan banyak pembudidaya yang hilang. Tetapi yang memiliki fisik bebas dan alami benar-benar tidak pernah terdengar. Ini telah menyebabkan pembatasan besar dalam pengembangan Misty Illusory Manor. Terutama ketika Raja Jahat Jun Moxie secara kebetulan muncul di dunia luar. Qifeng, di antara kita tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kita sudah tua, berapa banyak harapan yang ada untuk kita. Tapi Misty Illusory Manor harus tetap ada, dan itu haruslah eksistensi yang bertahan sepanjang masa. Petik 2. Bai Qifeng ingin mencoba dan meyakinkannya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan keras. Dia hanya menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Pemuda ini sebelum kita adalah harapan dari Misty Illusory Manor. Potensi mengerikan dari fisik bebas dan alami, tidak ada yang sebanding dengan itu. Aku percaya bahwa anak ini pasti memiliki perjumpaan khusus yang memungkinkannya untuk mempertahankan fisik bebas dan alami, yang akan hilang pada masa kanak-kanaknya tanpa master. Dan dia bahkan mengembangkan fondasi yang kuat dari Suan Qi. Apa yang diwakili semua ini? Kamu dan aku menyadarinya. Perkembangan masa depan anak muda ini dengan keberuntungan sungguh tak terbatas. Dia mungkin tidak kalah dengan Jun Moxie itu. Petik 2. Cao Guofeng sekali lagi meningkatkan kecepatan Suan Qi yang disalurkannya. Sekarang pada saat ini, ketika internalnya bermasalah dan ada ancaman eksternal, kita mendapatkan kesempatan ajaib ini lagi. Bagaimana kita bisa meninggalkannya? Bahkan jika kita bertuju akan binasa di sini, kita tidak boleh menyerah. Bahkan jika ada kesempatan sekecil apapun, kita harus membawa pemuda ini dengan fisik bebas dan alami kembali ke Misty Illusory Manor. Kita harus mengambil risiko kali ini. Jika kita meninggalkan pemuda ini demi keselamatan kita sendiri hari ini, dan Misty Illusory Manor datang dengan kecelakaan di masa depan dan musnah, maka semuanya akan menjadi milik kita. Kami adalah orang berdosa yang menyebabkan Misty Illusory Manor dimusnahkan. Cao Guofeng berkata dengan berat. Kakak selalu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan berpikir panjang dan mempertimbangkan panjang lebar. Kamu benar, aku tidak cukup perhatian sebelumnya. Ekspresi malu melintas di wajah Bai Qifeng. Dapat dikatakan bahwa aku berhutang banyak pada Misty Illusory Manor. Karena kita sudah sampai pada titik ini, maka bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawaku, aku harus membawa anak ini kembali dengan selamat. Petik 2. Mereka berlima menatap wajah mereka dengan serius, dan mereka menganggukkan kepala dengan tegas. Cao Guofeng tertawa, merasa terharu. Karena itu masalahnya, mari kita bergegas dan berangkat. Keterampilan aku sedikit lebih kuat, jadi biarkan aku menjadi orang yang mendukung untuk bagian pertama dari perjalanan ini sampai aku lelah. Lalu, kalian bergiliran dan lakukan sesuai dengan cara aku melakukannya. Sama sekali tidak boleh membiarkan dia merasakan gerakan mendadak jika terjadi komplikasi lebih lanjut. Petik 2. Bai Qifeng merespons dan bergegas ke depan Cao Guofeng. Aku akan membuka jalan. Dia bergegas pergi. Cao Guofeng membawa tubuh Tuan Muda Jun yang terluka parah dan mengikuti di belakang Bai Qifeng. 5 lainnya membentuk lingkaran di sekitar Cao Guofeng. Ketujuh dari mereka membentuk formasi yang aman dan berlari dengan kecepatan tinggi. 7 orang melesat maju seperti kilat. Meskipun mereka berada di hutan lebat, tidak ada satu suara pun yang dibuat. Para ahli Saint Emperor ini tidak mendapatkan reputasi mereka dengan sia-sia. Saat ini, 7 ahli ini berperilaku seolah-olah mereka akan bertemu musuh besar. Mereka semua menyebarkan indera spiritual mereka jauh dan luas. Mereka sudah akan keluar dari pegunungan, tapi lawan yang menakutkan itu masih belum bergerak.
Jika ada sesuatu yang tidak biasa, pasti ada sesuatu yang salah. Ketujuh orang ini tidak menurunkan penjagaan mereka, sebaliknya, mereka menjadi lebih waspada. Karena musuh sudah menyiapkan jebakan ini, bagaimana dia bisa membiarkan kita melarikan diri dengan mudah? Mereka bertujuh memiliki pemikiran yang sama. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, Chao Guofeng melihat sesuatu yang aneh pada tubuhnya sendiri. Xuan Qi, aku memang lebih unggul daripada yang lain, tapi aku baru saja kehabisan kekuatan aku dalam menggunakan Return of Spring Skill. Secara teknis, tubuh aku harus lebih lemah dari biasanya, tetapi saat ini, tidak ada yang aneh dengan tubuh aku. Terlebih lagi, aku sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan ketika aku telah merilis begitu banyak Xuan Qi aku. Situasi yang biasa ini menyebabkan Chao Guofeng merasa sangat gembira. Mungkinkah ledakan karakter moral aku yang mendadak, melelahkan umur aku sendiri untuk menggunakan keterampilan tabu, dapat membiarkan diri aku kembali ke keadaan terbaik aku? Ini benar-benar aneh. Tapi bagaimanapun juga, situasi yang muncul ini masih bagus. Selama dia mempertahankan kekuatannya sendiri, mungkin tidak ada bahaya besar bahkan jika mereka bertemu dengan musuh. Selama dia mempertahankannya sampai mereka kembali ke Misty Illusory Manor, itu benar-benar layak, bahkan jika itu menghabiskan nyawanya. Subscribe Penatua. Lintasan gunung tepat di depan mata mereka, jurang yang sempit dan panjang. Sinar matahari tidak masuk, membentuk bayangan yang menakutkan dan panjang. Dari kejauhan, itu tampak seperti ular beludak dingin yang perlahan merangkak di tanah. Bai Qifeng mengangkat tangannya dan ketujuh orang itu langsung berhenti. Dia melihat apa yang ada di hadapan mereka dengan hati-hati, tatapan tajam di matanya. Jika musuh membuat serangan di area gunung ini akan menjadi tahap terakhir mereka dan juga yang paling berbahaya. Ini paling cocok untuk penyergapan. Semua orang bersiap-siap, pertempuran sangat mungkin terjadi sebelum kita. Petik 2. Sisanya menanggapi dengan persetujuan. Mereka tidak bisa membantu tetapi meraih pedang mereka melihat jurang sempit di depan mereka, hanya merasakan telapak tangan mereka menjadi dingin dan berkeringat. Orang-orang ini telah hidup di tepi kehidupan dan kematian selama ribuan tahun dan sudah tua tak terlukiskan. Bahkan dalam menghadapi kematian, ketika pedang ada di leher mereka, itu mungkin bahkan tidak membawa kerutan di wajah mereka. Tapi saat ini, ketika dihadapkan dengan jurang yang terlihat biasa-biasa saja, mereka semua merasa takut. Tetapi ketakutan ini bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk tanggung jawab besar yang mereka semua pikul di pundak mereka. Masa depan Misty Illusory Manor ada di tangan Chao Guofeng. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu-satunya hal yang mereka tahu saat ini adalah bahwa lawannya adalah musuh yang kuat dan misterius. Orang itu bersembunyi di bayang-bayang, siap untuk memberikan pukulan fatal kapan saja. Dari mana orang ini berasal? Kenapa dia menargetkan Misty Illusory Manor seperti ini? Kekuatan apa yang dimilikinya? Apa kekuatan pasukan di belakangnya? Mereka tidak tahu tentang semua ini. Tekanan mental pada tujuh orang ini bahkan lebih besar karena lapisan misteri ini. Ketujuh orang dengan hati-hati menggunakan indera spiritual mereka yang sangat besar untuk memindai jurang dan dua puncak di hadapan mereka secara menyeluruh, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tetapi karena mereka tidak menemukan apa-apa, mereka bahkan lebih gugup. Ciri khas manusia yang merasa takut akan apa yang tidak mereka ketahui, bahkan Saint Emperor tidak terkecuali. Sama sekali tidak ada, yang berarti hanya ada dua kemungkinan. Satu, tidak ada sama sekali. Kedua, kekuatan musuh melebihi kekuatan mereka. Tapi, musuh sudah menyiapkan rencana yang begitu teliti dan kejam, bagaimana mungkin dia tidak mengatur serangan terakhir? Tak satu pun dari tujuh Saint Kaisar dari Misty Illusory Manor yang akan percaya bahwa tidak ada seorang pun di sana. Jurang hanya 5 zang, tetapi sisi-sisinya sangat curam, seolah-olah dipotong dengan pisau. Hal yang paling unik tentang jurang adalah bahwa bagian atas saling terhubung, membuatnya tampak seperti terowongan raksasa. Bai Qifeng mengerutkan alisnya dan melihat. Aku akan pergi dan memeriksanya terlebih dahulu. Jika ada yang salah, pergilah ke arah lain, dan jangan pedulikan aku. Tempat ini benar-benar aneh dan berbahaya. Petik 2. Chao Guofeng mengangkat kepalanya dan menatap Bai Qifeng, emosi yang kuat di matanya. Qifeng, kamu harus hati-hati, jika kamu melihat ada sesuatu yang salah, segera mundur dan jangan mencoba untuk memujinya. 5 anggota lainnya juga memiliki wajah khawatir. Jika ini adalah masa lalu, ketujuh bersaudara itu lebih suka hidup dan mati bersama, bersikeras menerobos masuk sebagai satu. Tetapi saat ini, mereka tidak bisa. Bahkan jika mereka tahu dengan jelas bahwa Bai Qifeng memiliki peluang rendah untuk bisa keluar hidup-hidup. Pengintaian ini diperlukan. Bahkan jika Bai Qifeng tidak pergi, orang lain masih harus melakukannya. Hanya masalah siapa yang melakukannya. Bai Qifeng mengangguk dengan berat. Dengan flash, dia langsung masuk dengan kecepatan tinggi. Keenam orang di belakang memandangi pandangan punggungnya, tatapan cemas di mata mereka. Bai Qifeng sudah tiba di pintu masuk jurang. Sosok putihnya berhenti sebentar, dia berbalik sedikit, seolah dia ingin berbalik untuk melihat saudara-saudaranya, tetapi akhirnya, dia tidak melakukannya.
Setelah jeda ini, ia melaju dan menghilang ke jurang. Saat itu ketika sosok Bai Qifeng menghilang ke jurang, semua orang merasa sangat cemas, samar-samar memiliki perasaan tidak menyenangkan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi dalam kehidupan ini. Tapi itu tidak butuh waktu lama sebelum sosok putih muncul lagi dan Bai Qifeng muncul, ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak ada serangan di sini. Sama sekali tidak ada penyergapan. Ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Semua orang merasa lega. Cao Guofeng memarahi dengan bercanda, jangan bilang kamu kecewa karena tidak ada penyergapan. Celaka sekali. Petik 2. Bai Qifeng tertawa dan menjawab, kakak, tempat ini adalah tempat terbaik untuk penyergapan, tetapi mereka tidak mengatur satu. Saat kita melewati tempat ini, sisanya akan menjadi dataran yang luas dan terbuka. Mencoba membunuh para ahli Saint Emperor di dataran terbuka. Bukankah itu lelucon? Itu sebabnya aku bilang aku tidak bisa mengetahuinya. Petik 2. Cao Guofeng mendengus. Jangan repot-repot memikirkan hal-hal yang tidak dapat kamu bayangkan. Karena tidak ada penyergapan maka mari bergegas. Jika kita semua berhasil kembali ke Misty Illusory Manor dengan aman, bukankah ini hal yang menggembirakan? Petik 2. Kegelisahan semua orang terhapus dan mereka semua masuk dengan bahagia. Lebar jurang mungkin sempit, tapi itu sangat panjang. Ketika 7 orang baru saja melihat cahaya di sisi lain, Cao Guofeng tiba-tiba memiliki firasat buruk, semua merinding muncul. Dia tiba-tiba berteriak, berhenti. Ini adalah teriakan nyaring, membersihkan semua awan di atas. Terutama di jurang sempit seperti ini, 6 telinga orang lain berdering dari volume. 6 lainnya semua langsung terhenti karena kaget. Mereka semua melihat ke celah sempit tempat cahaya masuk. Keterampilan mereka sedikit lebih rendah daripada Cao Guofeng, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Cao Guofeng karena terkejut. Seolah-olah penglihatan tajam Cao Guofeng bisa melihat sampai keluar. Orang jujur tidak melakukan apapun curang, karena kamu sudah ada di sini dan kamu bermaksud membuat masalah bagi kami, apakah kamu masih harus memasang penyamaran yang teduh? Langsung saja keluar. Petik 2. Keenam hati orang tenggelam setelah mendengar ini. Kegelapan sebelum fajar adalah yang paling gelap. Mereka tahu bahwa kecerahan tanpa akhir datang dengan satu langkah maju, tetapi mereka hanya harus terjebak pada saat yang paling gelap. Mereka hampir berada di ujung jurang, tubuh gunung yang sangat besar ada di sisi mereka, menghilangkan semua kemungkinan menerobos dinding untuk melarikan diri. Pada saat seperti ini, jika musuh memblokir mereka dari depan dan belakang, tidak ada jalan keluar. Dan konsekuensinya benar-benar mengerikan. Tepat pada waktu ini, peluit panjang terdengar dari luar. Suara anggun terdengar. Seperti yang diharapkan dari Santo Kaisar Cao Guofeng, benar-benar mengesankan. Kami semua mengira kami tidak meninggalkan jejak, tetapi untuk berpikir bahwa Santo Kaisar Cao masih bisa mendeteksi kami dari begitu jauh. Sungguh, reputasi kamu sepenuhnya dibenarkan. Petik 2. Kemudian, saat tawa jernih dan merdu itu terdengar, 10 sosok hitam muncul di pintu keluar terowongan, menghalangi jalan keluar lainnya. 7 Kaisar Suci terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan bingung, tanpa sadar berbalik untuk melihat ke belakang. Orang itu tertawa pelan. Tidak perlu berbalik, karena cara kamu masuk sudah diblokir. Kami mengerahkan hampir 100 ahli dalam operasi penyergapan ini. Cao Guofeng, hehehe, 7 Kaisar Sein dari Misty Illusory Manor, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Jurang yang menakutkan dan sempit ini benar-benar tempat yang cocok dan tepat untuk tempat peristirahatanmu. Petik 2. Cao Guofeng mengerti bahwa mereka semua jatuh ke jalan buntu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Tapi dia masih tidak menyerah untuk mentransfer Suan Qi-nya. Dia hanya bertanya, kamu siapa? Karena kita akan segera mati, temanku, mengapa kamu tidak menemui kami dengan penampilanmu yang sebenarnya? Biarkan beberapa dari kita mati mengerti mengapa. Jika kita benar-benar mati di tangan kenalan lama kita, kita bertujuh tidak akan mati karena ketidakadilan. Petik 2. Ternyata semua orang di pintu keluar mengenakan pakaian hitam, dan mereka semua memakai kain hitam menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan mata mereka yang berkilau. Setelah mendengar kata-kata Cao Guofeng, pemimpin itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika kamu semua diberantas, kekuatan di belakang kamu masih akan tetap. Santo Kaisar Cao, kita semua jelas dari kekuatan kalian 7 bersaudara. Meskipun kami mungkin memiliki keunggulan geologis dan tenaga kerja, tetapi kami hanya memiliki kepercayaan 90% untuk menjaga kamu semua di sini. Petik 2. Dia tertawa ketakutan. 90%, meskipun relatif tinggi, tetapi masih belum 100%. Demi berjaga-jaga, kami sama sekali tidak akan mengungkapkan identitas kami sebelum kamu semua mati. Petik 2. Dia memandang Cao Guofeng dan berkata dengan nada mengancam, tentu saja, aku pasti tidak akan membiarkan pukulan besar seperti Saint Emperor Cao mati bingung, jadi. Ketika Santo Kaisar Cao benar-benar tidak dapat bergerak kemudian dan memiliki satu nafas terakhir yang tersisa, aku akan memenuhi keinginan Santo Kaisar Cao ini. Petik 2.
Orang ini tertawa aneh. Mungkin, ketika saatnya tiba, Santo Kaisar Cao akan benar-benar gembira. Belum ditentukan apakah aku akan gembira atau tidak, Cao Guofeng mendengus. Bisakah semua hal di dunia berjalan sesuai dengan keinginan seseorang? Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan jika aku gembira atau tidak. Petik 2. Memang benar begitu. Itu sebabnya aku tidak berani mengungkapkan identitas aku sekarang. Lebih baik aman daripada menyesal, tidak ada yang salah dengan berhati-hati. Ini di luar pengecualian semua orang. Orang itu langsung mengakui fakta ini. Cao Guofeng bahkan lebih waspada. Orang yang mereka hadapi tidak sombong atau pemarah. Dia memiliki temperamen yang stabil dan dalam. Memang, dia adalah lawan yang tangguh. Dapat dikatakan bahwa Bai Qifeng bertanggung jawab untuk semua orang dari Misty Illusory Manor jatuh ke dalam keadaan berbahaya seperti itu karena dia tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam kepanduan. Tidak ada jalan keluar atau mundur. Itu benar-benar situasi yang buruk. Tapi tidak satu pun dari ke-6 orang yang mengangkat masalah ini. Alasan mengapa mereka berada dalam keadaan ini sekarang adalah karena keputusan yang dibuat oleh ke-7 dari mereka. Mereka tidak berniat menyalahkan siapapun. Tapi Bai Qifeng tiba-tiba terengah-engah. Dia berteriak keras, menghunus pedangnya, dan maju ke depan. Bahkan jika saudara tidak menyalahkannya, peduli dengan ikatan persaudaraan yang mereka miliki, Bai Qifeng merasa bahwa itu semua salahnya. Dan dia tidak bisa menebusnya bahkan jika dia mati 100 kali. Karena kesalahannya sendiri yang menyebabkan ke-7 orang itu berada dalam kondisi jalan buntu. Mungkin merusak masa depan Misty Illusory Manor. Subscribe Penatua. Pada titik ini, Bai Qifeng sudah menyerah pada hidup. Satu-satunya pikiran di benaknya sekarang adalah pergi keluar semua. Hanya dengan mempertaruhkan nyawanya ini, dia bisa membiarkan ke-6 saudaranya lolos. Itulah satu-satunya pemikiran di hatinya. Tapi Cao Guofeng telah memperhatikannya selama ini. Saat dia bergerak, Cao Guofeng sudah muncul di depannya, menatapnya dengan dingin. Dengan suara keras Pak terdengar, tamparan kejam mendarat di wajahnya. Bai Qifeng membelai wajahnya, agak terpana. Dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada yang pernah menamparnya sebelumnya. Tapi hari ini, dia ditampar dengan kejam di bawah mata semua orang. Tetapi pada saat itu, dia sebenarnya tidak merasakan kemarahan sama sekali. Apakah itu nyaman? Cao Guofeng menatapnya dengan dingin dan bertanya. Apakah kamu tahu bahwa orang-orang di sana hanya menunggu kamu untuk menagih biaya sehingga mereka dapat memisahkan kami dengan lebih mudah? Apakah kamu tahu bahwa jika kamu berlari keluar sekarang, kehidupan kami bertujuh akan hilang di tangan kamu bersama dengan masa depan Misty Illusory Manor? Apakah kamu tahu bahwa jika kamu didakwa sekarang, jika kamu mati, kami berenam juga akan menyerah melarikan diri bahkan jika kami memiliki kesempatan? Bai Qifeng, kapan kamu menjadi sebodoh ini? Petik 2. Wajah tegas Bai Qifeng akhirnya memberi sedikit jalan, dan matanya menjadi merah saat dia bergumam dengan suara rendah, tapi apa? Tapi situasi semua orang sekarang sangat buruk karena kamu, kan? Cao Guofeng memotong kata-katanya dengan singkat dan ditegur dengan ganas. Situasinya sudah seperti ini, apa gunanya bahkan jika kamu ditagih di luar sana? Sehubungan dengan hutang ini, kita semua akan mengingatnya untuk kamu. Ketika kami kembali ke Misty Illusory Manor, kami secara alami akan mencari kamu untuk menyelesaikan akun. Kamu berpikir untuk mengakhiri semuanya dengan kematian kamu. Bagaimana bisa ada masalah sesederhana ini di dunia? Petik 2. Memang. Kakak kedua Bai, berkenaan dengan hutang ini yang kamu berhutang kepada kami, semua orang secara alami akan mendapatkannya kembali dari kamu secara perlahan di masa depan. Tidak mungkin kami akan membiarkan kamu dengan mudah. Mati itu terlalu murah untukmu. Kelima lainnya juga tertawa dan berkata, kata-kata mereka tampaknya sangat santai dan tanpa beban. Dalam menghadapi hidup dan mati, orang-orang ini benar-benar membuang semua kekhawatiran mereka dan malah menjadi lebih bebas. Emosi Bai Qifeng perlahan-lahan menjadi tenang, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengatakan hal lain, dan matanya kembali tenang. Papa, serangkaian suara bertepuk tangan terdengar, saat suara menakutkan terdengar. Hahaha, hubungan yang sangat dekat. The Misty Illusory Manor memang tempat yang sangat berbakat. Namun, wajah beberapa orang memang agak terlalu tebal. Jika aku yang melakukan kesalahan besar, melibatkan saudara-saudaraku, aku pasti sudah menghunus pedangku dan mengambil nyawaku sendiri karena malu. Bagaimana aku dapat memiliki wajah untuk berdiri di sana dengan saudara-saudara aku yang begitu lurus? Ketebalan wajah beberapa orang benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Sungguh pembuka mata, mengesankan, mengesankan. Petik 2. Bai Qifeng mendengus dingin dan baru saja akan berbicara ketika dia menyadari dengan awal. Saudaraku, kita harus segera keluar sekarang. Fakta bahwa orang-orang itu belum diserang dan mengulur-ulur waktu di sini sekarang berarti bahwa mereka sedang menunggu orang-orang dari sisi lain untuk bergegas ke sini, menjepit kita. Jika kita... Mata Cao Guofeng melebar saat dia berseru, kamu benar. Saudara, bunuh jalan keluar dengan aku. Petik 2.
Melihat mereka akhirnya tertangkap, orang dari sisi lain tertawa terbahak-bahak. Jadi kamu akhirnya sadar, tapi ini sudah terlambat. Senyum tawa puluhan orang terdengar di belakang mereka. Jelas sekali, musuh sudah tiba. Cao Guofeng bahkan tidak berbalik, meraung keras. Bai Qifeng akan memimpin tuduhan, kalian berlima akan membantu sisi-sisinya, dan kita semua akan bergegas bersama dalam satu pukulan. Kemenangan atau kekalahan semua akan tergantung pada satu pukulan ini. Petik 2. Bai Qifeng meraung marah, dan dengan suara desis keras, lengan bajunya mengepul mengancam ketika dia memimpin, mengisi keluar. Kecepatannya tumbuh lebih cepat, dan pada saat dia berlari keluar dari gua, asap hijau naik dari keliman jubah putihnya. Tekanan dalam situasi mengerikan semacam ini ditambah dengan rasa bersalah yang sangat besar dan tanggung jawab dalam hatinya menyebabkan Bai Qifeng benar-benar menerobos belenggu internalnya, menampilkan kekuatan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. 6 lainnya mengikuti di belakangnya seperti 7 dari pedang paling tajam, berniat menembus kegelapan ke dalam cahaya. Raungan keras terdengar di belakangnya ketika musuh di belakang menyerang setelah mereka. Bai Qifeng melesat ke depan seperti seberkas petir, pada puncak kecepatannya. Pedang panjang di tangannya bergetar keras, berubah menjadi seberkas cahaya putih panas yang menyengat, menusuk ke depan dengan mempesona. Dalam sekejap pedang menusuk, mata Bai Qifeng sudah memerah seperti darah. Rambutnya yang panjang mengembang di belakangnya dengan indah, dan dia membungkuk ke depan dan terbang ke depan, sebelum dia mencapai bahkan 3 zang di kejauhan, cahaya pedang sudah mengembun ke ketebalan silinder. Cahaya SWOT meledak ke segala arah, memancarkan sinar menyilaukan dalam kegelapan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, itu tumbuh semakin tebal. Itu seperti bom nuklir, meledak dalam kegelapan. Hanya ketika cahaya pedang muncul di depan musuh melakukan nyaring bang terdengar ledakan di belakang Bai Qifeng. Kecepatan pedang ini sebenarnya telah melebihi kecepatan suara berkali-kali. Ini adalah tuduhan, pedang dan manusia sebagai satu yang sangat menakutkan. Pedang dan manusia Bai Qifeng kali ini sudah sepenuhnya melampaui batas pedang dan manusia Aswan. Semuanya, hati-hati. Serang bersama. Gabungkan kekuatanmu dan tangani orang gila ini dulu. Orang itu berteriak ketika 10 orang berdiri bersama. Banyak pedang yang ditembakkan seperti pelangi multiwarna, mengiris menuju Bai Qifeng. Pada saat ini, cadangan dan serangan dari 5 lainnya dari Misty Illusory Manor juga telah tiba. Bersama dengan pedang Bai Qifeng, 6 Kaisar Sein lainnya juga menyerang dengan sekuat tenaga. Keberhasilan atau kekalahan semua tergantung pada satu serangan gabungan ini. Jika serangan ini diblokir dan mereka tidak dapat keluar, ke-7 dari mereka akan langsung jatuh ke situasi berbahaya, ditangkap di tengah-tengah pengepungan. Dari 7 Kaisar Sein, kemungkinan tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan hidup. Pemimpin di sisi lain mengertakkan giginya saat matanya bersinar dengan kecemasan. Sambil mengutuk rendah, dia berteriak, F***. Sebelum kata-katanya selesai, serangan kedua belah pihak bentrok. Ledakan keras terdengar, dan seluruh lembah bergema tak henti-hentinya dengan ledakan kuat. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atas seperti badai besar hujan es. Sisi Bai Qifeng telah mengambil inisiatif setelah semua, dan 7 dari mereka semua keluar semua, menahan apa-apa saat mereka menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Kekuatan dingin dan menyedihkan ini benar-benar cukup untuk membuat bahkan pasukan 10.000 tersentak. Dalam sekejap ketika kedua belah pihak bentrok, kedua belah pihak merasa seperti kekuatan lawan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pedang Bai Qifeng tanpa henti dan sengit, menekan sebagian besar serangan musuh sendiri. Saat ini, dia hanya punya satu ide yang sangat murni, mengisi. Dia pasti harus keluar bersama saudara-saudaranya. Air mata dan pedang baru yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus muncul di jubah putihnya. Namun, ia tampaknya tidak memperhatikan bekas luka itu sama sekali. Hanya dalam sekejap, lebih dari 100 bekas luka muncul di sekujur tubuhnya. Pakar berjubah hitam terkemuka di sisi lain menyerang dengan semangat hingar-bingar, tetapi dia didorong kembali berulang kali. Pedang Bai Qifeng memotong jubah hitam di tubuhnya menjadi compang camping menyebabkan pakaiannya terlihat seperti sekelompok pita. Pada saat ini, Cao Guofeng yang berada di tengah-tengah formasi 7 pria tiba-tiba berbalik, dan matanya mendarat pada pakaian abon pria berjubah hitam. Bagian kecil dari ikat pinggang ungu bisa dilihat di bawah jubah hitam, terungkap oleh lubang. Pada saat itu, dia meraung marah. Ini benar-benar kalian semua. Suaranya dipenuhi kemarahan dan ketidakpercayaan. Para ahli dari dunia dewa yang sulit dipahami semua mengenakan ikat pinggang emas ungu di pinggul mereka, sementara orang-orang dari Laut Darah Ilusi juga mengenakan hal-hal semacam ini sepanjang waktu. Kalau begitu, orang-orangmu yang menyelinap menyerang mereka sebenarnya adalah orang-orang dari 3 tanah suci. Cao Guofeng mengertakkan gigi dengan kebencian, hampir pingsan karena marah. Dia hanya curiga sedikit sekarang, tapi sekarang setelah ada bukti nyata, tidak ada ruang untuk keraguan. Kamu merusak minat kami, memprovokasi kami berulang kali,
memaksa kami keluar dari kota Krisan, dan sekarang kamu berbaring di sini untuk menyergap kami. Siapa di dunia ini yang berperilaku tak tahu malu? Tidak heran mereka memperlakukan anak yang bebas dan alami itu dengan kejam. Dari kelihatannya, mereka pasti berusaha menjadikan raja jahat sebagai kambing hitam. Tidak heran mereka berpakaian serba hitam seperti orang-orang raja jahat. Mencuri langit dan membuat matahari palsu, mengalihkan masalah kepada orang yang tidak bersalah. Benar-benar terlalu hina. Pria berjubah hitam itu mengangkat alisnya karena terkejut, memindai dirinya sendiri dengan cepat. Dia menemukan lubang di pakaiannya, dan tanpa sadar menggerakkan tangannya untuk menutupi sabuk ungu. Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya saat dia berteriak, "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apa yang kalian semua, kita semua, benar-benar, dan salah." Petik 2. Tapi kegelisahan sesaat ini benar-benar menyebabkan celah muncul di pertahanan mereka yang sangat ketat. Bai Qifeng tidak ragu-ragu saat dia mengarahkan pedangnya ke depan, mengisi celah dengan semua kekuatan darah dan tubuhnya. Dengan raungan nyaring, Bai Qifeng meledak dari pengepungan, seluruh tubuhnya basah oleh darah, matahari menyinari tubuhnya. 6 lainnya mengikuti di belakangnya, keluar juga. Tanpa berhenti, Cao Guofeng raung, abaikan semuanya, lari dengan sekuat tenaga. Ketujuh dari mereka adalah ahli berpengalaman. Tanpa banyak memutar kepala, mereka terus mengisi maju dengan kecepatan penuh. Tidak peduli apa, hari ini bukanlah hari untuk bertempur sampai mati. Suara gemuruh yang keras di belakang mereka tidak berhenti sama sekali, dan bebatuan terus turun dari gunung. Serangkaian teriakan marah bisa terdengar dari belakang. F***, mengapa longsor terjadi pada saat seperti ini? Menyebalkan sekali. Petik 2. Surga selalu meninggalkan jalan bagi manusia, kali ini, itu adalah longsoran salju yang menghalangi pengejaran. Cao Guofeng menghela nafas lega saat dia menggendong Jun Moxie dan terus berlari seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, hatinya berkobar karena amarah. 3 tanah suci, jika orang tua ini tidak menyelesaikan akun ini denganmu, aku tidak akan menjadi pria. Cao Guofeng hanya berpikir seperti ini pada dirinya sendiri. Tapi Bai Qifeng yang marah langsung meraung, bajingan dari 3 tanah suci, dengarkan dengan baik. Orang tua ini telah mengingat hutang darah ini hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, dan kita tidak akan mengalah sampai satu sisi mati. 5 lainnya juga memiliki berbagai tingkat luka di tubuh mereka, dan hati mereka juga dipenuhi dengan amarah, tidak kurang dari Bai Qifeng. Ketika mereka berpikir kembali ke pertempuran dekat sebelumnya, mereka semua merasakan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Jika kelompok mereka bahkan 1 detik lebih lambat dalam pengisian keluar sekarang, ketujuh dari mereka mungkin setumpuk tulang putih sekarang. Pertarungan itu sangat singkat, dan mereka hanya bertukar beberapa pukulan saja. Namun, keadaan genting dari situasi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam momen singkat itu, setiap orang dari mereka telah disikat oleh kematian puluhan kali. Pada saat itu, karena mereka dalam keadaan sangat waspada, dengan adrenalin memompa melalui nadi mereka, mereka masih tidak merasa bahwa itu sedekat itu. Tetapi sekarang setelah mereka memikirkannya lagi, mereka semua hanya merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Ketika mereka berlari melalui dataran yang luas, merasakan angin dingin menyambar kulit mereka, situasi genting sebelumnya terasa semakin menakutkan dengan kepala. Kebencian dan permusuhan pada tingkat ini. Bagaimana itu bisa dengan mudah diselesaikan? Subscribe Penatua. Ketika mereka menyaksikan 7 kaisar suci menghilang ke kejauhan, para lelaki berjubah hitam akhirnya berhenti. Ketika mereka saling bertukar pandang, tiba-tiba mereka tertawa terbahak-bahak. Satu orang memeluk perutnya dan berkata dengan puas, setelah masalah hari ini, aku takut 3 tanah suci dan Misti Ilusori Manor akan menjadi musuh bebuyutan. Rencana Tuan Muda benar-benar jahat. Petik 2. Mungkin tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, kedua belah pihak masih memiliki pemimpin tingkat tinggi yang mengendalikan mereka. Tetapi meskipun mereka mungkin tidak mencapai tingkat keinginan untuk bertarung satu sama lain sampai mati, pasti tidak akan ada kemungkinan mereka memiliki aliansi seperti sebelumnya lagi. Orang lain membakar dagunya dan berkata, terlepas dari itu, ketujuh kaisar suci dari Misti Ilusori Manor itu benar-benar kuat. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan mereka masih harus menghadapi serangan gabungan dari 10 dari kita. Untuk berpikir bahwa di bawah serangan gabungan kami, mereka benar-benar dapat berhasil, bahkan memberikan luka berat pada beberapa orang kita. Nama mengesankan dari Misti Ilusori Manor memang layak. Petik 2. Pria berjubah hitam yang berbicara melepas topengnya dan mengungkapkan senyum dingin. Jika Cao Guofeng bisa melihat orang ini sekarang, dia pasti akan berseru kaget, bagaimana mungkin kamu? Orang ini sebenarnya adalah pendekar pedang badai Feng Juanyun. Tidak perlu membicarakannya, ini tentu saja orang-orang Jun Moxie. Seluruh penyergapan kali ini semuanya telah menjadi bagian dari rencana Jun Moxie. Untuk anak muda yang bebas dan alami untuk turun begitu saja dari langit tanpa jebakan yang menyeramkan setelah itu benar-benar terlalu mencurigakan.
Siapa yang akan percaya hal yang baik seperti kue yang jatuh dari langit? Jadi Jun Mosie telah dengan cermat mengatur operasi penyergapan ini untuk membenarkan semuanya. Tentu saja, itu kebanyakan hanya pertunjukan yang rumit. Tidak peduli apa, itu perlu dilakukan dengan mudah pada mereka. Jika ketujuh Kaisar Sein terbunuh, Jun Mosie bahkan tidak akan menangis bahkan jika dia ingin menangis. Itu benar. Orang harus tahu bahwa kita memiliki 11 Kaisar Sein di pihak kita. Yang lain juga mulai berdiskusi dengan takjub. Satu demi satu, mereka melepas topeng mereka. Siapa lagi orang-orang ini kalau bukan beberapa yang sama yang telah menonton Tuan Muda ke-14 Nether? Pada saat ini, orang-orang dari dalam gua juga keluar. Meskipun ada cukup banyak dari mereka, itu tidak membuat banyak perbedaan dalam pertempuran antara Kaisar Sein. Orang-orang ini semua adalah prajurit dari Heaven Destroyer dan Spirit Devourer. Yang terkuat di antara mereka adalah orang suci tingkat keempat. Kekuatan seperti itu sudah sangat kuat. Tetapi melawan Sein Emperor seperti Cao Guofeng, mereka tidak terlalu mengancam. Jika mereka bentrok bersama, mereka hanya akan menghadiahkan hidup mereka. Tidak heran mereka hanya berteriak-teriak di belakang, tidak memiliki niat untuk maju. Itu terlalu tidak realistis. Baiklah, misinya berhasil. Ayo, ayah ini akan mentraktir semua orang minum. Suara Solitaire Eagle terdengar ketika dia memberi isyarat. Brat, berapa umurmu? Untuk berpikir bahwa kamu memiliki wajah untuk menyebut dirimu ayah ini di depan kita. Orang ini adalah Sein Emperor Lu. Dia memutar matanya dan menatap Solitary Eagle, yang tampaknya tidak puas. Solitary Eagle mengerutkan bibirnya dan menelan, tidak berani membalas. Orang ini yang memanggilnya sebagai anak nakal, adalah eksistensi yang hidup selama lebih dari 1000 tahun. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia baru berusia 60-70 tahun. Menyebut dirinya, ayah ini, di depannya tidak diragukan lagi adalah lelucon. Di sisi lain, itu benar-benar masuk akal bagi pihak lain untuk memanggilnya bocah. Anak kecil, untuk hukumanmu, ayah ini akan menggunakan wujud asliku untuk minum bersamamu kali ini. Sein Emperor Lu mengumumkan dengan arogan. Kaisar Tianfa Sein lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka saat mereka menggosok kedua telapak tangan mereka dengan penuh semangat, bersumpah untuk minum sepuasnya. Solitary Eagle dan Feng Juanyun saling bertukar pandang, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa karena tidak percaya. Jika orang-orang ini menggunakan tubuh asli mereka yang besar, mereka kemungkinan akan memerlukan setidaknya beberapa ribu jin sanggur untuk merasa mabuk. Solitary Eagle menyentuh dompetnya yang sedikit kering saat bibirnya bergerak-gerak tak terkendali. Tanda pisah, 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 tanda hubung. 3 hari kemudian, kami akhirnya mencapai. Setelah kami melintasi gunung ini di depan kami akan berada di pintu depan Misty Illusory Manor. Bai Qifeng menunjuk dengan wajah santai. Meskipun luka yang dia terima sebelumnya tidak ringan, tetapi dengan beberapa hari pemulihan, itu sudah tidak ada yang serius. Kemampuan penyembuhan yang kuat dari Sein Emperor masih cukup berguna. Sejak dia memimpin semua orang keluar dari situasi yang mematikan sambil menanggung banyak tekanan, Bai Qifeng tidak lagi merasa bersalah. Namun, dia masih merasa agak malu di hatinya. Tetapi kelompok itu tidak menyinggung masalah ini sama sekali, menyelamatkannya sedikit canggung. Pada saat ini, Jun Mosie dibawa dalam pelukan Sein Emperor lainnya dan masih dalam keadaan tidak sadar. Sepanjang perjalanan, dia sudah ditukar sekitar 5-6 kali. Kekuatan hidup anak ini benar-benar agak kuat, menyebabkan ketujuh Kaisar Sein merasa sangat terkejut. Setiap kali mereka memandangnya, dia sepertinya akan menghembuskan nafas terakhir kapan saja. Namun, kekuatan hidupnya entah bagaimana berhasil bertahan sepanjang jalan dengan keras kepala sampai sekarang, mempertahankan keadaan setengah hidup setengah mati yang sama. Sepertinya memberinya Suanki dan tidak memberinya Suanki adalah hal yang sama. Situasinya tidak membaik, tetapi juga tidak memburuk. Pada awalnya, kelompok itu masih sangat khawatir bahwa anak ini akan tiba-tiba mati begitu dia tidak tahan lagi. Tetapi pada titik ini, mereka merasa jauh lebih santai. Dari kelihatannya, dia tidak akan mati kali ini. Jun Mosie juga cukup khawatir beberapa hari terakhir. Mengapa orang-orang ini berjalan sangat lambat? Apakah kamu berpikir berbaring setiap hari adalah masalah yang menyenangkan? Pantat saudara ini hampir akan jatuh. Akhirnya, mereka hampir akan mencapai pintu masuk Misty Illusory Manor. Jun Mosie menghela nafas lega, berpikir bahwa cobaannya akhirnya akan segera berakhir. Kemudian ketika Dokter Illusory Manor merawat aku pasti akan memberinya banyak wajah pasti. Setelah obat diberikan, aku akan segera merangkak naik dan berterima kasih kepadanya 1000 kali. Sayangnya, fakta telah membuktikan berkali-kali bahwa selalu ada banyak kemunduran sebelum sukses. Sama seperti para Sein-Sein dengan bersemangat mendiskusikan tindakan mereka setelah kembali ke Misty Illusory Manor. Tiba-tiba, kalian bertujuh sebenarnya berani bermimpi tentang kembali ke Misty Illusory Manor. Tuan muda ini telah lama menunggu di sini untuk kamu, teman-teman.
Suara menyeramkan terdengar. Bagaimana mudah bagi siapa saja yang melukai tuan muda ini untuk pergi. Di mana tuan muda ini akan meletakkan wajah aku jika orang-orang yang menyakiti aku dapat pergi tanpa membayar harga. Petik 2. Begitu suara dingin terdengar, sosok muncul tanpa suara dan tanpa peringatan di depan semua orang. Orang ini berpakaian serba hitam. Dia tiba-tiba muncul seperti roh ganas, dan meskipun itu adalah siang hari bolong, semua orang merasakan hawa dingin menyusuri punggung mereka ketika mereka melihatnya. Orang ini memiliki kepala yang berambut hitam panjang, terbagi di tengah dan menjangkau sampai ke pinggangnya. Tubuhnya tinggi dan ramping, dan kakinya panjang dan lurus. Meskipun dia berdiri tepat di depan semua orang, tidak ada yang bisa melihat apa penampilan aslinya. Hanya sepasang mata dingin dan listrik yang bersinar dengan niat membunuh yang dingin tak berujung. Ketika tatapannya menyapu seluruh kelompok, semua orang merasa seolah-olah mereka membuat marah makhluk ilahi. Dia tidak bisa ditandingi. Tidak ada yang cukup mampu menyamai dia. Orang yang tiba-tiba muncul ini adalah Tuan Muda 19 Nether ke-14. Saat suara ini terdengar, Jun Mosia mengutuk keras di dalam hatinya. Mother of Astris mainkan 9 Nether Tuan Muda ke-14. Tidak bisakah kamu mencari masalah di lain waktu? Mengapa kamu harus keluar pada saat yang paling kritis? Jika kamu merusak rencanaku, Tuan Muda ini akan menggilingmu menjadi debu. Ketika Chao Guo Feng dan yang lainnya melihat Tuan Muda 19 kali ini, mereka merasa seolah-olah yang terakhir telah berubah. Meskipun Tuan Muda 19 ke-14 sebelumnya juga sangat kejam dan kejam, ia tampaknya tidak seram ini. Tuan Muda 9 Nether ke-14 sekarang seperti neraka yang hidup. Tak terduga dan tak terbatas. Tanpa pertanyaan, luka-luka yang dia terima sebelumnya sekarang benar-benar sembuh. Termasuk semua energi yang telah disegel begitu lama, serta semua eksternal dan lukanya. Dia benar-benar pulih. Tuan Muda 9 Nether ke-14 saat ini tidak diragukan lagi berada di puncak kekuatannya. Chao Guo Feng dan yang lainnya bertukar pandangan saat pikiran yang sama muncul di hati mereka. Tetapi pada saat yang sama, ekspresi keputusasaan muncul di semua mata mereka. Terakhir kali, 3 tanah suci, istana surgawi surga, dan 7 orang dari Misty Illusory Manor semuanya bersekongkol untuk berurusan dengan Tuan Muda ke-14 Nether yang baru saja keluar dari segel, hanya memiliki 20 hingga 30% kekuatannya tersisa. Pada akhirnya, yang terakhir telah benar-benar mengusir pasukan mereka, membunuh dan melukai banyak orang, sebelum pergi dengan luka berat. Pada saat ini, hanya ada 7 Kaisar Saint ini yang tersisa di antara 20 sesuatu awal Saint Emperor pada saat itu. Tuan Muda 9 Nether ke-14 di depan mereka juga dengan kekuatan penuhnya kali ini. Bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran ini? Wajah Chao Guo Feng sepucat warna abu. Melangkah keluar, dia berkata dengan cara yang ringan, karena saudara ke-14 ada di sini untuk menagih utang, kita, para pengutang tentu saja tidak akan melarikan diri. Bagaimana kamu ingin melunasi hutang ini? Kita orang-orang di dunia pugilistik ditakdirkan untuk cepat atau lambat mati oleh pedang. Kami bertujuh telah dipersiapkan untuk hari ini sejak lama. Untuk dapat mati di tangan Tuan Muda 19 ke-14 yang terkenal tidak diragukan lagi lebih baik daripada mati di kasur berlapis usia tua dan penyakit. Datang. Tuan Muda 19 tersenyum dengan aneh dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa tindakan melihat kematian dengan tenang di wajah, memeluk sepenuhnya dan tidak takut akan hidup kamu akan menyebabkan Tuan Muda ini menghargai kepahlawanan kamu dan dengan demikian melepaskan kamu? Biarkan aku memberitahu kamu, apakah kamu berlutut dan memohon hari ini, atau jika kamu bertarung dengan berani dengan hidup kamu, atau jika kamu mencoba menggunakan skema untuk melarikan diri, hasilnya akan tetap sama. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian bertujuh. Petik 2. Dia menatap tajam dengan matanya saat dia melanjutkan, hari ini, Tuan Muda ini bermaksud membantai kalian bertujuh. Wajah semua orang langsung dipenuhi amarah. Tidak peduli apa, mereka semua di sini adalah para ahli tingkat Saint Emperor. Bagaimana mereka mau menderita penghinaan seperti itu? Kehilangan hidup mereka adalah satu hal, tetapi pelecehan ini terlalu banyak. The Nine Nether 14 yang Master mendengus dingin dan melayang ke depan tanpa ekspresi. Tepat pada saat ini, suara samar yang terdengar seperti dengungan nyamuk melonjak ke telinganya. Petik 2. Ya ampun, bisakah kamu tidak bermain-main denganku seperti ini? Tidak mudah bagiku untuk menipu mereka untuk membawaku ke Misty Illusory Manor, dan kamu di sini untuk mengacaukan segalanya untukku. Apakah kita memiliki permusuhan yang begitu besar di antara kita? Petik 2. Mendengar ini, Tuan Muda 19 Nether ke-4 langsung membeku. Matanya perlahan-lahan merambat ke sumber suara dan segera melihat Jun Mosie yang terbungkus erat dan halus seperti nasi pangsit. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Kenapa F asterisk itu anak ini lagi? Berapa lama Tuan Muda ini perlu untuk terus membayar budi kepada Tuan lama kamu dan kamu? Betapa menjengkelkannya. Subscribe Penatua. Mustahil. Tuan Muda ini bertekad untuk menyelesaikan bajingan ini hari ini.
Kalau tidak, di mana aku akan menempatkan wajah aku di masa depan? Kemarahan Tuan Muda 19 Nether naik ke langit, dan dia merasa sangat sedih. Mengapa dua tuan dan murid ini begitu penuh masalah? Tuan muda ini bahkan tidak berhubungan dengan kalian semua, mengapa aku harus mendengarkan kamu dan memberi jalan setiap saat? Bahkan jika aku berhutang budi kepada kamu, kamu tidak dapat mengharapkan tuan muda ini untuk membuang kehendak bebas aku. Jika kamu semua datang dan mengganggu semua yang aku lakukan, bagaimana aku akan hidup? Kamu adalah hal yang kamu berutang sangat sederhana sehingga diringkas hanya dengan kata nikmat. Kamu hanya tidak memiliki rasa terima kasih dan melupakan kebaikan yang telah ditunjukkan kepada kamu. Untuk berpikir bahwa tuanku telah melakukan upaya besar seperti itu, tidak terlalu menguras kultivasinya, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Tuanku hanya tahu bagaimana harus bertindak tegar, tapi dia sebenarnya terlalu baik hati di dalam, memiliki kantong empedu pedang dan hati kecapi. Terhadapmu, dia bisa dikatakan sangat tulus. Menyebut tindakannya sama saja dengan memberi kamu sewa baru untuk hidup tidak berlebihan. Tapi hari ini, kamu benar-benar bertekad untuk merusak rencana besar yang telah kami buat dengan begitu banyak usaha. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Apakah kamu masih memiliki bantalan seorang ahli? Lihat ini sendiri, bagaimana kamu membalas budi ini. Apakah kamu masih tahu bagaimana menulis kata manusia? Dada Jun Mosia dipenuhi amarah saat ia memindahkan suaranya dan memarahi tanpa henti. Jun Mosia sangat cemas pada saat ini. Jika Tuan Muda 19 bersikeras untuk tidak pergi, bukankah semua rencananya yang rumit telah sia-sia? Berapa banyak tenaga kerja yang dihabiskan untuk pengaturan ini? Jika aku tahu itu akan menjadi seperti ini, aku mungkin juga akan menjemput beberapa gadis. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Tuan Muda ini tidak berterima kasih dan melupakan kebaikan aku? Pikirkan sendiri, apakah Tuan Muda ini belum cukup membantu kamu? Jika kamu terus menodai karakter Tuan Muda ini akan membunuh kamu terlebih dahulu. Kamu pikir aku tidak akan berani? Tuan Muda 19 ke-14 jelas sangat marah, sampai-sampai dia akan menjadi gila. Jika Tuan Muda ke-14 memang begitu mulia dan jujur, pergi langsung sekarang akan menjadi bukti terbesar. Aku secara alami juga tidak akan bisa menodai namamu. Jun Mosia terus bertindak tanpa malu. Petik 2. Bukan mustahil bagi Tuan Muda ini untuk pergi. Namun, kamu perlu menjanjikan kondisi pada Tuan Muda ini. Kalau tidak, kematian 7 orang ini hari ini akan menjadi masalah yang terjamin. Bahkan jika kamu ingin menyebut Tuan Muda ini sebagai tak tahu terima kasih, itu tidak akan mengubah apapun. Tuan Muda 19 Nether berdiri di sana dengan dingin dan mentransmisikan suaranya ketika ia mengunci auranya pada 7 Kaisar Sein. Kondisi apa? Katakan, jika aku bisa melakukannya, aku secara alami akan memberikan upaya penuh aku. Orang seperti apa Tuan Muda Jun? Dia akan selalu meninggalkan beberapa kelonggaran untuk dirinya sendiri dalam kata-katanya daripada langsung setuju. Jika kondisi Tuan Muda 19 itu terlalu sulit untuk dipenuhi, ia secara alami masih perlu mempertimbangkan. Aku percaya bahwa bagi kamu untuk melakukan upaya besar untuk menyusup ke Misti Illusory Manor, itu tidak boleh melakukan hal baik di sana. Kalau begitu, kamu sebaiknya melakukannya dengan lebih teliti. Petik 2. Tuan Muda 19 masih mempertahankan pandangan seorang pakar kepahlawanan di luar, tetapi kata-katanya terdengar sangat menyedihkan tidak peduli bagaimana orang mendengarkan mereka. Karena alasan khusus tertentu, senjata berharga Tuan Muda ini telah hilang di dalam Misti Illusory Manor bertahun-tahun yang lalu. Meskipun begitu banyak waktu telah berlalu, masih sulit bagi aku untuk menemukan minat untuk membuat yang lain lagi. Apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih cocok untukku daripada yang asli. Jika kamu setuju untuk membantu aku mengambilnya, aku akan segera pergi. Ini kondisi yang sangat sederhana, bukan? Petik 2. Senjata pribadi. Jun Mosia ragu-ragu dan bertanya. Dulu, Tuan Muda ini membuat senjata pribadi aku, Divine Tune, menggunakan 9 Nether Sien Flames. Dalam pertempuran terakhir, Tuan Muda ini dikelilingi oleh para ahli dari 3 tanah suci, Misti Illusory Manor, dan Dewa Tianfa bersama-sama, sehingga aku kehilangan Divine Tune. Tuan Muda ini juga akhirnya terperangkap di Nine Nether Pathway karena skema mereka, sementara Divine Tune berakhir di tangan para ahli Misti Illusory Manor. Tidak diragukan lagi itu adalah penghinaan terbesar dalam kehidupan Tuan Muda ini. Tuan Muda 19 Belanda mengertakkan gigi dan berkata, selama kamu berjanji untuk membantuku mengambilnya dan mengembalikannya ke Tuan Muda ini akan berbelas kasihan hari ini dan membiarkan ke-7 orang ini pergi. Jun Mosia tersentak secara internal dengan realisasi. Tidak heran, dia telah melihat Tuan Muda 19 ini bertarung beberapa kali, tetapi bahkan ketika dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya di hutan Tianfa, dia tidak menggunakan senjata apapun untuk bertarung. Jadi ternyata seperti ini. Bahkan kehilangan senjata pribadinya. Tidak heran orang ini sangat marah. Baik, bukankah itu hanya senjata? Aku hanya akan mengeluarkannya untukmu.
Jun Moxie berjanji sambil berpikir pada dirinya sendiri. Target aku kali ini adalah 7 buah suci berwarna. Dari segi nilai, tidak diragukan lagi itu jauh lebih berharga daripada Divine Tune kamu. Karena dia sudah akan mencuri barang yang paling berharga, apakah dia takut mengejar barang yang kurang berharga? Tuan Muda Jun cukup teguh dalam hatinya, tetapi dia masih merasa sedikit suram. Bagi Tuan Muda 19 Nether ke-14, ketiga Tanah Suci dan Tianfa hanyalah target yang ingin ia taklukkan. The Misty Illusory Manor sebenarnya adalah musuh terbesarnya. Tetapi bagi Jun Moxie, perasaan yang diberikan Misty Illusory Manor kepadanya adalah bahwa mereka terlalu kuat dari tiga Tanah Suci. Hingga sekarang, Misty Illusory Manor hanya mengirim 7 Saint Emperor. Dan persahabatan antara mereka bertujuh bahkan sudah cukup untuk memindahkan Jun Moxie. Itulah yang dia anggap sebagai persahabatan sejati. Di antara mereka bertujuh, Chao Guofeng adalah pemimpin yang tidak perlu dipersoalkan. Adapun yang kedua ditempatkan Bai Qifeng, karakternya kurang ajar dan ekstrim, sering melakukan hal-hal tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, mengakibatkan dia menciptakan banyak masalah yang tidak perlu untuk kelompok mereka. Terlepas dari apakah itu masalah dia menuangkan sisa makanan ke tempat tidur Hezekiah, atau konflik dengan Zhan Mobei di Chrysanthemum City, atau insiden terakhir ini dia memimpin seluruh tim ke dalam jebakan maut karena kesalahannya kepanduan. Semua itu adalah masalah yang sangat sulit diterima orang normal. Lebih jauh, salah satu dari masalah itu, jika hasilnya bahkan lebih serius, pasti akan menghasilkan pemandangan yang berbeda hari ini. Orang-orang yang berdiri di sini pasti bukan seluruh kelompok lengkap seperti ini. Namun, 6 lainnya tidak pernah mengatakan setengah kata pengaduan atau menyalahkannya. Ketika tidak ada masalah, mereka akan saling menggoda dan bertengkar, nongkrong dengan riang. Ketika masalah muncul, mereka semua akan berkumpul sebagai satu untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikannya. Tidak masalah bagaimana masalah dimulai, atau siapa yang menyebabkannya. Yang mereka butuhkan adalah satu kalimat, dan masalah saudara mereka adalah masalah mereka. Tak satu pun dari mereka yang pernah saling memberitahu tentang hal itu, sebaliknya, mereka membuktikannya dengan tindakan mereka. Itu adalah aspek yang paling terpuji dan terpuji. Bahkan Jun Moxie merasakan sedikit kehangatan ketika dia mengamati orang-orang ini. Pada saat-saat seperti itu, ia sering diingatkan tentang Tang Yuan. Jika ada hari di mana dia membuktikan masalah yang lebih besar dari apa yang bisa dia tangani, dia yakin bahwa Tang Yuan pasti akan keluar tanpa mempertimbangkan apakah dia bisa menangani masalah itu atau tidak. Bahkan jika dia akan kehilangan semua minyak lemak di tubuhnya, dia pasti akan mendukungnya dengan semua kemampuannya. Lemak yang tidak bermoral dan curang di mata dunia adalah jenis orang seperti ini. Dan lemak memalukan yang sama ini adalah temannya. Satu-satunya teman yang dia miliki dalam hidup ini, satu-satunya teman sejati yang dia akui. Jun Moxie sangat menghargai persahabatan seperti itu. Pada saat yang sama, ia juga cukup enggan untuk menyakiti orang lain yang juga memperlakukan teman-teman mereka dengan tulus. Selain itu, ada juga perawatan bahwa Chao Guofeng telah menghujaninya, bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya tanpa pamrih, memperpanjang hidupnya. Ini adalah bantuan besar. Meskipun dia tidak benar-benar terluka dan semuanya sebenarnya hanya tipuan yang rumit, meskipun Chao Guofeng sudah sejauh itu karena cintanya pada bakat, dan kepeduliannya terhadap Misty Illusory Manor, tidak mengetahui identitas aslinya. Ketulusan ini telah ditunjukkan kepadanya, dan dia juga bisa dengan jelas merasakannya untuk dirinya sendiri. Meskipun dia hanya menerima perawatan dan perlindungan ini karena dia menipu mereka, Jun Moxie tidak ingin menyakiti Chao Guofeng. Itu tidak sepenuhnya karena dia ingin memberikan prem sebagai imbalan atas buah persik, membalas budi dengan bantuan. Tetapi hanya karena ketulusan sejati yang dia lihat, Jun Moxie tidak mau membiarkan Chao Guofeng menderita kerugian besar dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk memutar Art of Unlocking Heaven's Fortune, mengisi kembali tenaga hidup Chao Guofeng, bahkan memperkuatnya dan meningkatkan umur panjangnya sebagai hasilnya. Dan ketika Tuan Muda 9 Nether ke-14 muncul kali ini penuh dengan niat membunuh, Jun Moxie dengan cepat menghentikannya. Hanya karena dia tidak akan membiarkan orang-orang ini terbunuh seperti itu di depannya. Itu tidak sepenuhnya karena 7 buah suci berwarna, yang berada di ujung jari-jarinya. Itu lebih untuk nuraninya sendiri. Jun Moxie dapat mengambil dengan paksa dan menipu, atau bahkan benar-benar mengabaikan apa yang disebut moral dunia. Tetapi ada satu hal yang tidak ingin ia hindari, terlepas dari membalas permusuhan atau pertolongan, ia harus memiliki hati nurani yang bersih. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia harus bertanggung jawab pada hati nuraninya sendiri. Selama hati nuraninya jelas, bahkan jika dia melakukan pembunuhan dan pembakaran, hatinya akan damai. Adapun dia akan melawan 3 tanah suci dan hubungannya yang tidak bisa didamaikan dengan mereka, semuanya telah dimulai karena yang terakhir adalah orang yang memulai permusuhan terhadapnya, ingin membunuhnya dan keluarganya. Jadi Jun Moxie tidak akan merasa terbebani sedikit pun ketika membantai mereka.
Bahkan jika tiga tanah suci benar-benar dipenuhi dengan pahlawan mulia, Jun Mosia masih akan membunuh tanpa merasa bersalah. Tapi itu kasus yang sama sekali berbeda untuk Misty Illusory Manor. The Misty Illusory Manor adalah tempat yang masih belum dikenalnya. Orang-orang mereka tidak pernah secara langsung mengancam atau melukai kepentingannya. Selain itu, kali ini, jelas dia yang mencari masalah terlebih dahulu. Ada ungkapan yang mengatakan, orang biasa tidak bersalah, tetapi orang kaya berdosa karena menyebabkan keserakahan orang lain. Dan saat ini, Misty Illusory Manor memiliki 7 buah suci berwarna yang dapat mempertahankan masa muda seseorang. Jun Mosie juga kebetulan membutuhkan barang itu. Bagi Jun Mosie, itu alasan yang cukup baginya. Tetapi bagi Misty Illusory Manor, itu adalah bencana yang sama sekali tidak beralasan. Jika dia memintanya dengan benar, Misty Illusory Manor pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dan disitulah konflik akan terjadi. Jika Misty Illusory Manor tidak bereaksi terlalu keras setelah masalah ini. Di masa depan, setelah aku berhasil menumbuhkan 7 buah suci berwarna di pagoda Hongjun, aku dapat mengembalikannya kepada mereka 2 kali lipat jumlah yang aku ambil. Apakah mereka menerima solusi ini atau tidak, aku tidak punya opsi lain sekarang. Adapun surga Saint Palace, aku kira aku akan menanganinya dengan cara yang sama juga. Jun Mosie tersenyum pahit dan berpikir sendiri. Kalian memperlakukan aku dengan tulus, jadi aku menyelamatkan hidup kamu. Meskipun kamu mungkin tidak tahu apa yang aku lakukan, aku masih merasa nyaman dan bahagia di hati aku. Ada beberapa hal yang bahkan dia tahu tidak benar atau terlalu egois. Namun, jika dia harus seperti orang-orang tua di surga Saint Palace, melihat istri mereka mati di depan mereka dan berubah menjadi tumpukan tulang kering, sementara mereka terus hidup selama 1000 tahun atau beberapa ribu tahun. Jun Mosie pasti tidak bisa melakukan itu. Mengenai hal ini, Jun Mosie benar-benar bersedia untuk berperilaku egois. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus keluarganya sendiri, apa gunanya berbicara tentang orang biasa? Pikiran seperti itu mungkin agak bias, tetapi itu sama sekali tidak masuk akal. Mendengar Jun Mosie berjanji padanya, Tuan Muda ke-14 Nether mendengus dingin. Brat, kamu sudah berjanji pada Tuan Muda ini, sebaiknya jangan lupa. Jika tidak, bahkan jika Tuanmu melindungi kamu, Tuan Muda ini masih akan membunuh kamu. Petik 2. Jun Mosie mengembalikan dengusannya sendiri saat dia menjawab dengan arogan. Bahkan jika ayah ini benar-benar lupa, apa yang bisa kamu lakukan? Cao Guofeng dan yang lainnya berpikir bahwa mereka sudah ditakdirkan, dan wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan keputusasaan. Terhadap Master Muda 19 Nether ke-14 yang telah pulih sepenuhnya. Kecuali semua Saint Kaisar dari Misty Illusory Manor bersama dengan beberapa senior tua menyerang bersama, tidak mungkin untuk menekannya. Tapi saat ini, hanya ada 7 dari mereka. Perbedaan kemampuan mereka terlalu jauh. Kelompok mereka bersama-sama mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa Tuan Muda 19 Belanda untuk batuk seteguk darah. 7 kaisar suci besar semua berkubang dalam suasana keputusasaan mutlak, hanya untuk melihat Tuan Muda 19 ke-14 hanya berdiri diam di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya setelah menyatakan bahwa ia akan membunuh mereka. Jika kamu ingin membunuh atau memotong, silakan, apakah itu akan membunuh kamu untuk menjadi lebih mudah? Apa artinya meninggalkan kita di sini kering? Apakah kamu menunggu untuk memainkan permainan kucing dan tikus? Beberapa kaisar suci mengutuk dalam hati mereka. Gila. Sementara hati mereka berkibar dengan gelisah, mereka melihat Tuan Muda 19 ke-14 tiba-tiba mengerutkan alisnya, memandang ke sebuah gunung di kejauhan. Tiba-tiba, dia mengutuk keras. Sialan, apa yang terjadi saat ini? Bagaimana bisa keluar lagi? Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan berlari ke kejauhan dengan asyik terdengar, menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak meninggalkan satu kata pun, dan bergegas pergi begitu saja. Apa yang sedang terjadi? 7 kaisar suci benar-benar bingung ketika mereka saling memandang dengan bodoh. Orang itu datang ke sini berteriak tentang membunuh dan membunuh. Pada akhirnya, dia baru saja menepuk pantatnya dan pergi tanpa berkata apa-apa. Orang gila seperti yang diharapkan. Orang itu benar-benar tidak dapat dinilai dengan logika umum. Tapi bagaimanapun, hasilnya bagus. Setidaknya, ancaman terhadap kehidupan mereka telah dihilangkan untuk sementara waktu. Itu saja lebih kuat dari apapun. Semuanya, mari kita bergegas dan pergi. Orang gila itu jelas-jelas terganggu oleh sesuatu. Kita harus bergegas dan melarikan diri ke Misty Illusory Manor sebelum dia kembali. Kalau tidak, hidup kita akan benar-benar hangus di sini. Cao Guofeng adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya saat dia berteriak. Meraih Jun Mosie dari tanah, dia lari seperti sambaran petir. Yang lain juga dengan cepat bangun dan mengikutinya. Bai Qifeng tetap di belakang sampai semua orang lewat, menempatkan dirinya di belakang. Ini adalah koordinasi yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Dalam situasi berbahaya, bos akan menyerbu lebih dulu, membuka jalan di depan.
Yang terkuat kedua akan berada di belakang, mengamankan mundur mereka. Pengaturan semacam itu tentu saja memiliki logikanya. Jika ada penghalang di depan, itu akan menjadi yang terbaik untuk memiliki pejuang terkuat mereka. Cao Guofeng menerobos hambatan itu untuk sisanya. Jika bahkan dia tidak dapat mengisi melalui rintangan, maka itu bahkan lebih sia-sia bagi mereka semua. Dengan Bai Qifeng di belakang, bahkan jika Tuan Muda 19 ke-14 mengejar mereka, dia masih bisa menunda yang kedua sedikit jika dia mempertaruhkan nyawanya dan pergi sekuat tenaga, memungkinkan mereka kesempatan untuk melarikan diri ke Misty Illusory Manor. Jun Moxie juga merasa bahwa pengaturan seperti itu agak mengagumkan. Kelompok normal biasanya memiliki bos di tengah, dikelilingi oleh yang lain sebagai daging sambil menikmati keamanan dan manfaat tanpa melakukan apa-apa. Kelompok seperti ini dengan seorang pemimpin yang bersedia mengambil risiko untuk melindungi saudara-saudaranya sangat jarang. Di tengah salju dan angin yang berputar-putar yang menutupi pemandangan manusia, ada sebuah kedai minuman kecil. Jika Jun Moxie bisa membuka matanya dan melihatnya, dia pasti akan mengenali tempat ini. Ini adalah kedai tempat dia berhenti ketika dia membawa ibunya kembali. Disinilah dia pertama kali berhubungan dengan pembunuh tertinggi Chu Qihun. Kelompok 7 tidak berhenti sejenak bahkan ketika mereka langsung bergegas melewati kedai minuman. Setelah beberapa kali bepergian, mereka tiba di jalan gunung yang tertutup salju. Cao Guofeng mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan salju di tanah terbang. Pola aneh terungkap di tebing terjal gunung. Kerumunan saling bertukar pandang, dan mereka semua menghela napas lega. Cao Guofeng dan Bai Qifeng menempatkan telapak tangan mereka satu sama lain, berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, mereka memutar kekuatan penuh mereka dan dua serangan Suan Qi murni langsung meledak. Kepulan kabut putih melayang keluar dari telapak tangan mereka, berputar dan berputar di udara sebelum membentuk naga ganas. Dengan su terdengar, itu menggali ke dalam pola aneh di tebing. Saat naga menghilang ke dalam pola aneh, tanah tiba-tiba bergemuruh ketika sebuah pintu besar muncul. Jika pintu muncul karena suatu mekanisme, itu tidak akan sangat mengejutkan. Namun, pintu itu tidak muncul dari gunung. Sebaliknya, tampaknya ada di ruang yang terpisah. Jun Moxie telah mengamati segalanya melalui indera rohaninya sejak awal, dan dia benar-benar terkejut dengan fenomena ini. Dari kelihatannya, orang yang pertama kali menciptakan Misty Illusory Manor ini benar-benar jenius. Jun Moxie dapat dengan jelas mengatakan bahwa kemampuan Suan Qi mengalir yang Cao Guofeng dan Bai Qifeng telah ciptakan bersama-sama jelas bukan Suan Qi biasa. Paling tidak, itu berbeda dari jenis pertempuran. Tampaknya menjadi kemampuan unik yang berbeda. Mungkin, itu adalah energi unik yang diperlukan untuk masuk ke Misty Illusory Manor. Ketika dia merenung sendiri, dia merasa tubuhnya terangkat. Setelah itu, sentakan ringan, dan dia merasa seolah-olah dia tiba di ruang kosong. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya merasakan Cao Guofeng, yang membawanya, mendarat kembali ke tanah. The Misty Illusory Manor, aku akhirnya tiba di tempat legenda ini. Saat ini, masih ada 5 bulan dan 10 hari sampai perang untuk merebut surga. Jun Moxie menghitung sambil menutup matanya. Di sisinya, dia sudah memiliki 11 ahli tingkat Saint Emperor. Mei Suiyan, Elang Kesendirian, Feng Juanyun, dan 8 Kaisar Suci Tianfa. Jika dia menghitung dirinya sendiri, itu akan menjadi 12. Tapi 8 senior Tianfa itu berkuasa di hutan Tianfa terlalu lama, tidak mudah mengendalikannya. Namun, dia tidak memiliki niat untuk memerintah mereka. Situasi saat ini sudah cukup. Setelah mengkonsumsi Spirit Stone Immortal Milk, Big Bear, Long Crane, dan Beast Kings lainnya juga bisa bergegas ke ranah Saint Emperor. Ketika dia kembali, dia bisa membuat pil tingkat berikutnya untuk membantu mereka meningkatkan lagi, dan kemampuan semua orang akan tumbuh lebih mengesankan. Kekuatan pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer juga perlu ditingkatkan. Semua persiapan harus diselesaikan sebelum perang untuk merebut surga. Setelah itu akan menjadi perang untuk merebut surga. Ketika itu selesai, dia akan langsung membunuh jalan melewati pilar pegunungan surga tanpa jeda, membantai ras aneh yang menjijikkan dan menghilangkan sumber semua masalah. Saat ini, itulah rencananya. Hanya ada satu prasyarat yang tersisa, operasinya di Misty Illusory Manor harus berjalan dengan sukses. Selanjutnya, seluruh proses harus diselesaikan sesegera mungkin. Dengan begitu, dia akan bisa tiba pada waktunya untuk mempersiapkan hal-hal lain. Dengan kata lain, 7 buah suci berwarna dan Divine Tune 19 Nether ke-14. Perlu diperoleh dalam waktu 2 bulan. Setelah itu, dia harus pergi dan kembali ke Tianfa tanpa penundaan. Waktunya benar-benar ketat sampai batas yang menakutkan. Saat dia menghitung, Jun Moxie hanya bisa menghela nafas ringan di dalam hatinya. Setiap detik dan menit dari sekarang harus dihitung untuk sesuatu. Cao Guofeng dan yang lainnya bergegas maju dengan Jun Moxie di tengah. Melalui indera rohaninya, dia bisa tahu bahwa mereka sedang bergegas menuju aula besar. Di kedua sisi jalan, ada banyak barisan tempat tinggal pribadi.
Pohon-pohon hijau dapat dilihat di mana-mana, dan ada su dan awan di langit. Tangisan orang-orang yang menjajakan dagangan mereka dapat terdengar dari semua sisi. Memikirkan bahwa bahkan ada pasar. Jun Mosia tidak bisa membantu tetapi untuk berseru di dalam hatinya. Ya ampun. Hal-hal di Misty Illusory Manor sebenarnya tidak berbeda dengan dunia luar. Sama seperti Tuan Muda Jun yang dipenuhi dengan rasa kagum dan kaget, Cao Guofeng sudah membawanya dan masuk ke aula besar. Tuan Istana, silakan lihat anak ini. Kamu harus menyelamatkannya. Anak ini memiliki fisik bebas dan alami dari legenda. Satu dari sejuta fisik gratis dan alami. Kata-kata Cao Guofeng baru saja terdengar, dan aula besar yang berisik langsung menjadi sunyi. Kemudian dengan suara hingar-bingar hiruk-pikuk, kerumunan bergegas saat mereka memeriksa Momo Xie yang tidak sadar, seolah-olah mereka sedang melihat harta yang langka. Fisik gratis dan alami. Hanya ada 4 kata yang sudah cukup untuk membuat semua orang di sini kehilangan ketenangan. Itu adalah tubuh legendaris yang hanya dimiliki oleh Tuan Muda 9 Nether pertama. Berbicara dengan kasar, bahkan batang ginseng yang telah memperoleh kerohanian dan berubah menjadi manusia tidak akan memiliki potensi sebesar fisik bebas dan alami. Sebuah tangan ditempatkan di pergelangan tangan Jun Mosia saat energi lembut mengalir di sekujur tubuhnya. Setelah memutar beberapa putaran di nadinya, Jun Mosia jelas merasakan gumpalan ki goyang sejenak. Dari kelihatannya, kejutan yang diterima orang itu tidaklah kecil. Cao Guofeng berseru dengan khawatir. Tuan Istana, kamu, tolong bersikap lembut. Anak ini terlalu lemah sekarang, dia tidak bisa dampak Suan Qi. Petik 2. Mendengar ini, Jun Mosia secara alami dilengkapi seperti aktor yang baik. Batuk ringan, tubuhnya bergetar ketika garis darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah itu, energi lembut langsung keluar dari tubuhnya. Sepasang mata mengamati tubuhnya dengan penuh semangat ketika sebuah suara terdengar. Memang, area meridian kosong seperti bambu, dan tubuhnya seperti batu giok bahkan tanpa mencapai rosuan. Dantiannya juga sejernih danau. Ini, memang fisik gratis dan alami dari legenda. Ya Tuhan, cepat, bawa 7 buah suci dengan cepat. Petik 2. Begitu kata-kata itu terdengar, suara seseorang yang melarikan diri bisa didengar. Orang yang berbicara mengelilingi Jun Mosia dan berjalan mengelilinginya beberapa kali, menggosok tangannya dengan penuh semangat. Jun Mosia bisa dengan jelas mendengar suara menjengkelkan dari kulit tua yang bergesekan saat suara itu semakin gelisah. Fisik bebas dan alami. Benar-benar fisik bebas dan alami. Nenek moyang melindungi kita, Manor Misty Illusory kami akhirnya akan bangkit kembali. Orang tua ini pasti akan membawa anak berbakat ini sebagai murid pribadi untuk pengantin pria. Jika anak itu tidak diajar dengan benar dan disesatkan oleh guru yang tidak cakap, bukankah itu akan sangat disayangkan? Petik 2. Mendengar ini, Bai Qifeng dan yang lainnya saling menatap tanpa bisa berkata apa-apa, sementara mulut dan mata Cao Guofeng terbuka lebar dengan sikap bodoh. Subscribe Penatua. Tuan Istana. Anak itu adalah muridku, kata Santo Kaisar Cao dengan mulut ternganga. Bukankah semuanya sama? Bagaimanapun, semua orang melakukan ini untuk masa depan Misty Illusory Manor. Atas dasar itu, wajar saja jika anak itu mendapatkan guru terbaik, Tuan Istana berkata dengan sopan. Cao Guofeng benar-benar terdiam. Itu adalah kata-kata persis yang ingin dia ucapkan. Namun, pihak lain mengatakannya terlebih dahulu. Tuan Istana, dia sudah menerimaku sebagai tuannya. Kamu tidak bisa merebutnya dengan paksa, ini tidak baik. Cao Guofeng sangat frustrasi sehingga dia akan memukuli dadanya dan menginjak kakinya. Itu tidak masalah, ketika lukanya sudah sembuh, kamu bisa mengusirnya dari pemuridan kamu. Itu sama sekali bukan masalah, aku tidak keberatan. Raja Istana melanjutkan dengan gembira. Apa, kamu tidak keberatan? Kamu pasti tidak keberatan. Namun, kami keberatan. Kami 7 bersaudara akan sangat keberatan. Bai Qifeng melangkah maju dan menggenggam tinjunya dengan hormat. Semoga Istana Tuhan menanggung kata-kataku. Untuk mengembalikan murid fisik alam bebas dan alami kali ini, saudara tertua Cao tidak ragu-ragu untuk berselisih dengan orang-orang dari 3 tanah suci, berkelahi dengan Zhan Mubai untuk waktu yang lama, bahkan bertukar pukulan dengan He Ziqiu dan He Wuya. Sepanjang jalan, kita bahkan jatuh ke dalam serangan para bajingan dari 3 tanah suci. Jika bukan karena saudara tertua Cao, yang mengumpulkan semua orang untuk mengisi dengan nyawa kita di telepon, kita pasti sudah musnah. Bukan itu saja. Dalam pertengkaran itu, murid itu terluka parah oleh para bajingan jahat itu, yang mengakibatkan hidupnya tergantung pada seutas benang. Jika bukan karena kakak tertua Cao tanpa pamrih mengorbankan hidupnya sendiri menggunakan tabu kembali keterampilan musim semi untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah. Petik 2. Nada bicara Bai Qifeng tumbuh semakin gelisah saat dia berbicara. Juga, belum lama ini, ketika kami hampir mencapai Illusory Manor, kami bertemu dengan Tuan Muda Nine Nether 14 yang ingin membunuh kami.
Jika bukan karena bintang ganas itu tiba-tiba memiliki masalah yang mendesak untuk dirawat dan dibiarkan terburu-buru, kita semua akan mati sekarang. Lord Pelas, saudara tertua Chow benar-benar berkontribusi terlalu banyak untuk pemuda ini. Lebih jauh lagi, ini adalah murid hanya yang telah dia terima selama ratusan tahun. Petik 2. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi kalimat terakhir itu sangat berat. Seolah-olah dia berteriak, kamu tidak dapat merebut darinya. Tidak ada yang bisa merebut darinya. Bahkan jika kamu adalah Lord Pelas, itu masih tidak terkecuali. Wajah kurus Bai Qifeng dipenuhi dengan kemarahan berapi-api. Matanya cerah dan panas, menyebabkan orang lain menghindari tatapannya. Melihat betapa gelisahnya Bai Qifeng, kemungkinan jika Raja Istana masih ingin bersikeras untuk merebut murid ini, Bai Qifeng pasti akan mulai memarahi dan berteriak. Bahkan mungkin mereka akan mulai bertarung. Kerumunan terdiam sesaat. Tidak ada yang mengira bahwa Chow Guofeng benar-benar telah melakukan banyak hal untuk pemuda ini. Sebentar lagi, tidak ada yang berbicara. Tetapi setelah beberapa waktu, sebuah suara yang tajam terdengar. Bai Qifeng, kamu berani berbicara seperti itu. Kamu sebaiknya memperhatikan nada kamu. Apakah itu caramu berbicara dengan Tuan Istana? Benar-benar kasar dan tidak patuh. Petik 2. Mendengar itu, Bai Qifeng bahkan lebih marah. Berbalik dengan cepat, dia membuka mulutnya, siap untuk mengutuk kembali. Pada saat ini, Lord Pelas melambaikan tangannya dan tersenyum ringan. Saint Emperor Bai memiliki alasannya sendiri untuk berbicara seperti itu. Karena Saint Emperor Chow telah memberikan banyak kontribusi untuk anak ini, kursi ini tidak akan memaksa. Dalam hal ini, anak ini akan pergi di bawah pengawasan Santo Kaisar Chow. Juga, meskipun kata-kata Santo Kaisar Bai agak terlalu kurang ajar sekarang, dia mengucapkan kata-kata itu karena marah kepada saudara-saudaranya. Itu hanya kata-kata tulus yang diucapkan karena semangat, tidak perlu tersinggung. Untuk memiliki orang-orang dengan karakter asli seperti itu di Misty Illusory Manor kita harus menjadi alasan untuk perayaan, bagaimana kita bisa menyalahkannya. Petik 2. Kemurahan hati dan kebijaksanaan Lord Pelas sangat mengagumkan. Kerumunan orang mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan hormat. Raja Istana mengambil 2 langkah ke depan dan tersenyum. Apa yang ada untuk dikagumi? Ketika kamu melihat bahwa orang lain telah menerima murid yang baik sekarang, bukankah kamu ingin memasukkan hidung kamu untuk mendapat bagian juga? Memikirkannya sekarang, bukankah itu masih karena kondisi mental kamu masih belum cukup halus? Sebenarnya, tidak peduli siapa muridnya, bukankah itu masih kekayaan bersama Misty Illusory Manor kita? Alasan Santo Kaisar Chow mengambil risiko yang jauh lebih besar untuk nyawanya untuk anak ini, bahkan menggunakan Return of Spring skill sambil membakar tenaga hidupnya sendiri. Mungkinkah ia melakukan semua itu untuk dirinya sendiri? Semuanya juga demi Misty Illusory Manor. Tindakan Saint Emperor Chow harus menjadi apa yang harus dikagumi semua orang. Petik 2. Chow Guofeng segera menggenggam tinjunya dan membungkuk. Tuan Istana terlalu memujiku. Perjalanan ini sangat berusaha. Hanya memikirkan kembali seluruh rangkaian peristiwa yang membuat hatinya gemetar ketakutan. Dari semua situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya yang dialami dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada yang bisa menandingi bahaya yang mereka temui dalam perjalanan tunggal ini. Raja Istana tertawa kecil dan melanjutkan. Karena dasar dan motif asli setiap orang dipertimbangkan untuk Misty Illusory Manor, mengapa ada kebutuhan untuk saling bersaing? Mari kita lakukan seperti ini. Anak ini akan menjadi murid Saint Emperor Chow dan akan dianggap sebagai penerus warisan Saint Emperor Chow. Namun, selain dari keterampilan bela diri Saint Emperor Chow, semua orang juga dapat mengajarinya keterampilan unik kamu, tidak perlu pelit. Semakin cepat jenius dengan fisik bebas dan alami tumbuh menjadi kekuatan, semakin cepat Misty Illusory Manor kita akan meningkat kekuatannya. Apa yang dipikirkan semua orang? Petik 2. Tuan Istana Bijaksana, saran ini sempurna. Kami setuju. Semua orang membungkuk bersama. Pada saat ini, suara langkah kaki bergegas terdengar dari jauh. Langkah kaki itu terdengar seperti orang itu masih beberapa ratus sang jauhnya, tetapi pada detik berikutnya, orang yang melarikan diri untuk mengambil 7 buah suci berwarna sudah kembali. Dengan suara berdesis, beberapa bayangan muncul ke aula ketika suara tua berteriak cemas. Aku mendengar bahwa Illusory Manor kita memiliki murid dengan fisik bebas dan alami. Setelah itu, 7-8 suara lainnya terdengar, semua dipenuhi dengan kegembiraan dan keraguan. Berita ini terlalu mendadak. Agar tubuh legendaris muncul di depan mereka, para ahli berusia beberapa ribu tahun dengan kultivasi yang sangat beragam ini sulit menahan emosi mereka. Pada saat berikutnya, beberapa wajah tua diremas bersama, melayang di atas Jun Mosie. Pandangan mereka kuat dan penuh dengan kegilaan, seolah-olah mereka mengagumi karya seni yang paling indah di dunia. Setelah itu, 7-8 tangan tua berusia membentang ke depan dan mulai merasakan dan meremas tubuhnya dari kepala hingga kaki, meninggalkan tempat yang tak tersentuh. Jun Mosie hampir menggeliat dan melompat karena jijik. Ah surga, ah bumi yang luar biasa, aku sebenarnya telah dianiaya oleh sekelompok penyimpang tua. Kenapa aku merasa seperti aktris Jepang?
Memang, itu memang fisik yang bebas dan alami dari legenda. Orang-orang tua itu semua bergumam dengan tak percaya, seolah-olah mereka dalam mimpi. Agar legenda benar-benar muncul di depan mata mereka, semua ahli sangat gelisah dan dipenuhi dengan pujian tanpa akhir. Bakat aneh yang langka seperti ini tentu saja bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun dari dunia biasa. Benar-benar tidak ada lagi kekhawatiran untuk tidak memiliki penerus untuk mempertahankan Misty Illusory Palace di masa depan. Jenius ini telah terluka sedemikian rupa, mengapa tidak ada orang yang memberikan perawatan? Seorang lelaki tua melompat dan meraung marah. Jika dia meninggal secara tidak sengaja, apa yang akan kita lakukan? Wajah semua orang dipenuhi dengan garis-garis hitam saat mereka mengejar bibir mereka. Jika bukan karena kamu sekumpulan kabut tua tiba-tiba muncul, bersikeras untuk memeriksa apakah anak itu benar-benar memiliki fisik bebas dan alami, buah suci berwarna 7 sudah memasuki perut anak ini sekarang, menghidupkannya kembali dari titik kematian. Penguasa istana terbatuk dengan canggung beberapa kali dan berkata, Paman Master. Jangan cemas, kehidupan anak muda ini masih tidak dalam bahaya untuk saat ini. Apa yang tidak dalam bahaya? Brad, apakah kamu buta? Dari perspektif pria tua ini, hidupnya sangat terancam. Lihat. Daerah ini menjadi hitam, dan bahkan lidahnya sudah mengeras. Anak ini bisa berubah menjadi mayat gratis dan alami kapan saja. Dan kamu masih bilang jangan cemas. Apakah otakmu dibanjiri air? Lelaki tua itu melompat dan mengeluarkan omelan sengit dengan ludah melayang kemana-mana. Dari kelihatannya, dia benar-benar cemas. Jika tidak, meskipun senioritas dan statusnya berada di atas penguasa istana, masih tidak pantas untuk berbicara seperti itu kepada pemimpin istana ilusi. Wajah Raja Istana berubah agak merah, dan dia berteriak keras, bawa buah suci. Dia telah memutuskan untuk tidak peduli tentang orang-orang tua itu. Jika dia terus bertengkar dengan mereka, pada saat mereka selesai, anak bebas dan alami fisik itu sudah mati. Sebuah cahaya paswara terdengar, seolah-olah sesuatu telah muncul terbuka. Aroma aneh merasuki seluruh area, dan aula dipenuhi dengan aroma halus. Begitu seseorang menghirup aroma, kepala mereka dipenuhi dengan sensasi menyegarkan, dan roh mereka ditenangkan. Raja Istana secara pribadi mengambil buah suci dan membawanya ke Jun Mosie. Dengan desakan ringan jarinya, kulit buah itu terbelah, dan bubur berdaging matang di dalamnya langsung berubah menjadi cair. Setelah itu, Jun Mosie merasakan dagunya terangkat, dan mulutnya terbuka. Kemudian, setiap cairan dingin yang dingin dituangkan ke dalam mulutnya, mengalir ke tenggorokannya dan ke perutnya. Cairan itu sangat manis, namun tidak setebal yang menyebabkan orang merasa muak karenanya. Itu terlalu lezat. Tuan muda Jun menikmati rasanya, mulutnya terbuka lebar saat dia menunggu lebih. Buah yang luar biasa rasanya, bahkan jika dia makan 1000 atau 800 sehari, itu tidak akan terlalu banyak. Setelah itu, rasa dingin sedingin es meresap ke lidahnya ketika tetesan jus lainnya mengalir ke tenggorokannya. Jun Mosie menunggu untuk mengantisipasi rasanya. Tiba-tiba, rasa yang sangat pahit muncul di mulutnya, menyebabkan dia hampir muntah dalam menanggapi. Namun, dia masih ingat kondisinya saat ini, dia seharusnya masih terluka parah dan tidak bisa bergerak. Was adalah Seven Colored Holy Fruit atau The Gold Red Chinese 1. Mengapa F** begitu pahit? Bahkan roti emas Cina tidak sepahit ini kan? Saat pikirannya mengembara, satu putaran jus memasuki mulutnya. Kali ini, itu sangat pedas. Jika Jun Mosie tidak menggunakan Art of Unlocking Heaven's Fortune untuk mengendalikan tubuhnya sesuka hati, dia akan berkeringat karena kepedasan. Sebelum rasa pedasnya mereda, lidahnya ditutupi jus asam yang sangat tajam sehingga lidahnya hampir layu dan jatuh. Tuan muda Jun merasa seolah-olah dia dilemparkan ke dalam stoples acar dan dibiarkan berfermentasi. Itu juga terlalu asam. Sebelum dia bisa bereaksi, rasa lain mengikuti. Sama seperti itu, ia mengalami ekstremitas asam, manis, pahit, pedas, asin, 5 selera hidup. Untungnya, rasa keenam itu jauh lebih sederhana, karena benar-benar hambar seperti air, yang memberinya kesempatan untuk memulihkan indranya. Mengikuti itu adalah rasa ketujuh. Itu adalah rasa yang sangat aneh, seolah-olah selera dan emosi semua makhluk hidup di dunia terkonsentrasi pada buah ketujuh ini. Bahkan perasaan putus asa, sedih, gembira, bahagia, dan sebagainya semuanya memuncak dalam rasa ini. Ketika semua 7 buah dikonsumsi, Jun Mosie langsung merasakan bola api naik di dantiannya, langsung membakar seluruh tubuhnya. 7 energi kuat mengamuk di nadinya dan bergabung dengan dantiannya membentuk aliran toren besar-besaran. Setelah itu, ia meluncur ke meridian dengan momentum yang kuat dan mantap.